mereka sudah tahu hal. Xiao Wanxing sedikit tersipu dan dengan sebuah pikiran dia menjawab dengan sedikit malu. Baik, Ninglang, kamu jahat. Adik perempuan junior. Tidakkah kau ingin aku ingat bahwa ketika aku pergi hari itu kau sangat proaktif, gerakan lidah roh mengelilingi pilar itu membuatku. Kakak senior melekat. Oh kakak. Tolong berhenti bicara, aku masih Benarkah? Kalau begitu aku harus melanjutkan. Isi komunikasi mereka menjadi semakin keterlaluan. Ning Jie merasakan kesenangan yang berbeda mengobrol dengan Xiao Wanxing dari jarak jauh. Rasanya seperti hubungan jarak jauh. Dan dia selalu bersemangat untuk bertemu langsung. Saat percakapan semakin dalam, Ning Jie tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Saat ini, Mu Qingsui mendengarkan tawa Ning Jie dan suara slip batu giok komunikasi yang bergetar terus-menerus, secara alami menebak bahwa Ning Jie sedang mengobrol dengan para wanita itu. Ini membuat Mu Qingsui mengepalkan tinjunya dan ekspresinya menjadi sedikit di luar kendali. Benar, dia cemburu. Tetapi tepat ketika Ning Jie sedang mengobrol dengan gembira, dia mendengar teriakan seorang wanita tua di bawah. Tuan Ning, makanannya sudah datang. Ning Jie tiba-tiba berdiri, senyum tipis muncul di sudut mulutnya dan dia bergumam. Ini dia. Bab 334 Kegagalan Pesona. Mu Qingsui merasa cemburu. Belum bereaksi ketika Ning Jie berjalan menuruni tangga yang membuatnya sangat tidak bahagia. Namun meski begitu She tidak bisa menunjukkannya. Jika tidak, Ning Jie akan menjadi curiga. Lantai pertama penginapan. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga Gao untuk mengantarkan makanan adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki wajah persegi dan ekspresi yang agak dingin. Ditambah dengan perawakannya yang kekar, dia memberi orang rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan berdiri di sana. Wanita itu, di sisi lain, adalah kebalikan dari citranya. Dia mengenakan rok merah menyala dan kemeja kerah silang merah gelap yang menutupi dadanya yang berat. Dia mengenakan riasan yang sangat halus, senyum hangat di wajahnya. Dan memancarkan aura yang Ning Jie berjalan menuruni tangga, dan saat dia melihat kedua orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum penuh arti. Meskipun mereka membawa sesuatu yang sangat kuat untuk menyembunyikan aura mereka, Ning Jie, dengan bantuan mata kebenaran, bisa langsung tahu bahwa pria dan wanita di depannya bukanlah manusia. Pria kekar itu adalah beruang hitam dan wanita yang bersemangat itu adalah rubah. Namun Ning Jie tidak segera membongkar mereka. Sebaliknya, dia pura-pura tidak memperhatikan dan tersenyum dengan tenang. Maaf sekali merepotkan Anda untuk datang dan mengantarkannya sendiri. Pria beruang hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Ning Jie dan tidak banyak bicara. Dia malah meletakkan tas kain di tangannya di atas meja. Adapun gadis rubah, dia menghampirinya dengan sangat antusias, dan berkata di samping Ning Jie dengan napas manis. Oh, pria kecil ini benar-benar tampan. Dengan senyum tipis di bibirnya, dia perlahan-lahan mengusap jari-jarinya di dada Ning Jie saat dia berbicara. Ada pesona tak terbatas dalam kata-kata dan tindakannya seolah-olah dia bisa membuat semua pria di dunia menyerah padanya. Teknik pesona suku rubah. Ning Jie berkata diam-diam dalam hatinya. Teknik sihir ini adalah sesuatu yang sudah menjadi bawaan rubah sejak, dan dapat dilakukan secara tak terlihat sehingga sulit bagi orang untuk menjaganya. Namun trik ini bagus untuk melawan orang biasa, tetapi sama sekali tidak efektif melawan Ning Jie. Dia tinggal di base camp klan iblis begitu lama di kehidupan sebelumnya menghadapi godaan dari pemimpin klan iblis Kong Huanyi. Dia tidak tahu berapa kali lebih banyak teknik pesona kuat yang telah dia alami daripada ini. Bagaimana dia bisa terpesona oleh iblis rubah kecil ini sekarang? Namun, agar tidak memperingatkan musuh dan mencari tahu tujuan Gao Junran, Ning Jie berpura-pura berada di bawah mantra. Matanya berangsur-angsur menjadi redup. Dan pandangannya tertuju pada gadis rubah yang begitu seksi hingga seolah-olah dia ingin menembus tubuhnya. Tangannya juga sedikit gelisah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menaiki puncak bersalju gadis rubah itu di depan umum. Dan berkata seperti orang mesum. Kakak ini sangat cantik, sangat cantik. Melihat adegan ini, pria beruang hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tinjunya mengeluarkan suara mengepal. Dia tampak sangat tidak puas dengan perilaku keterlaluan Ning Jie dan hendak bergegas untuk membunuh Ning Jie. Tetapi ketika gadis rubah itu tiba-tiba meliriknya, dia harus mengendurkan tinjunya dan tidak berani bertindak gegabah. Gadis rubah itu tahu bahwa Ning Jie telah jatuh cinta pada pesonanya yang membuatnya sangat puas. Dia mendorong tangan Ning Jie yang dengan kasar mendaki puncak salju. Membelai pahanya dan berkata dengan malu-malu. Saudaraku, kamu terlalu tidak sabaran. Kamu tidak bisa makan tahu hangatku jika kamu tidak sabar. Dia ingin terus menggoda Ning Jie, tetapi dia mendengar Mu Qingsui batuk dari tangga. Mu Qingsui baru saja turun ketika dia melihat adegan ini, yang membuatnya tiba-tiba marah. Terutama ketika dia melihat tangan Ning Jie dengan seenaknya meremas tubuh gadis rubah itu, dia merasa sangat cemburu. Pria tidak setia. Mata keranjang. Nakal. Mu Qingsui sudah mengutuk Ning Jie dalam hatinya dengan semua kata-kata kasar yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Ketika dia memikirkan bagaimana tangan Ning Jie baru saja membelai perutnya dan sekarang berada di dada wanita lain, dia menjadi sangat marah. Tapi tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh. Mu Qingsui tidak bisa menahan diri untuk menatap wanita berbaju merah yang disentuh oleh Ning Jie dengan mata terbuka lebar. Aura dari tubuhnya membuat Mu Qingsui merasa ada sesuatu yang salah. Itu adalah pesona. Mu Qingsui berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama dia mengerti mengapa Ning Jie akan melakukan hal yang lancang di siang bolong. Ternyata dia terpesona oleh sihir. Dalam sekejap Mu Qingsui ingin mengambil tindakan. Tetapi tiba-tiba dia memikirkan sebuah pertanyaan. Ning Jie adalah putra suci dari sekte Miaoyin dan seorang ahli di alam transformasi, bagaimana mungkin dia terpesona oleh sihir kecil ini?
Apakah dia melakukannya dengan... Pasti ada alasan yang lebih dalam di balik ini. Memikirkan hal ini, Mu Kingsway perlahan menurunkan tangannya, tetapi melihat tatapan tergila-gila Ning Jie, dia masih sangat tidak bahagia di hatinya. Dan tidak ingin melihatnya, jadi dia berpura-pura untuk mengingatkannya. Aku mendengar seseorang datang. Gadis rubah itu tersenyum dan menyingkirkan sihirnya. Kemudian dengan angkuh keluar dari penginapan bersama pria berubah. Setelah keduanya pergi, Ning Jie tidak perlu lagi berpura-pura. Matanya kembali jernih dan dia segera menatap Mu Kingsway. Lalu tersenyum canggung dan berkata, "Kamu juga bisa melihat ini adalah mantra, bukan niatku." "Oh." Mu Kingsway menjawabnya dengan kata yang sangat sederhana. Setelah itu Mu Kingsway naik ke atas sendirian. Karena keakrabannya dengan wanita itu, Ning Jie tahu bahwa ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa wanita itu marah. "Biarkan aku menjelaskan." Ning Jie buru-buru mengejarnya. Tetapi tangannya masih mempertahankan tindakan meraih dan mencubit. Harus dikatakan bahwa gadis rubah itu benar-benar memiliki sepasang lampu depan dengan nuansa. Pada saat yang sama, gadis rubah dan pria beruang hitam juga dalam perjalanan kembali ke rumah Gao. Menyaksikan gadis rubah menggunakan sihirnya pada Ning Jie menyebabkan Ning Jie melakukan hal yang keterlaluan, pria beruang hitam itu sangat tidak senang tentang hal itu. Karena dia juga sangat mencintai gadis rubah itu. Akhirnya, pria beruang hitam yang berjalan dengan kepala tertunduk tidak tahan lagi, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya. "Hong Mei, mengapa kamu membiarkan pria itu menyentuhmu barusan? Apakah karena dia tampan?" Mendengar pertanyaan pria beruang hitam itu, gadis rubah itu perlahan berbalik, mengangkat senyum tipis di sudut mulutnya, dan dengan sengaja berkata, "Ya, orang itu sangat tampan." Aku, pria beruang hitam itu ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya sejenak. Aku ingat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan urat-uratnya menonjol di dahinya. Melihat ini, gadis rubah itu buru-buru menghiburnya. "Oke. Bukan itu masalahnya, lihat dirimu, kau sangat bodoh sebenarnya. Majikanku memintaku untuk melakukan ini, dia memintaku untuk menguji kekuatan pria itu secara diam-diam. Jadi begitulah." Pria beruang hitam itu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung dan memberikan senyum konyol. Gadis rubah itu tersenyum dengan tenang dan berkata, "Tetapi sepertinya Tuan terlalu khawatir, pria ini dengan mudah ditaklukkan oleh pesonaku. Dia hanyalah seorang pria biasa. Mari kita kembali dan memberitahu Tuan kabar ini." Bab 335 Wanita di Peti Merah. Rumah Gao terletak di sisi barat kota Taoyuan. Dinding merah dan ubin hijaunya cukup untuk menyoroti perbedaan antara rumah itu dan rumah-rumah lain di sekitarnya. 3 tahun kekeringan parah menyebabkan kota Taoyuan menjadi seperti sekarang ini dan rumah Gao yang dulunya makmur telah menjadi sunyi dan bobrok. Namun demikian, Gao Junran masih sangat murah hati dalam membantu masyarakat kota Taoyuan yang membuat citranya di mata semua orang menjadi sangat mulia dan agung serta mengangkat status keluarga Gao di hati semua orang. Gadis rubah dan pria beruang hitam berjalan cepat ke dalam rumah besar Gao dan berhenti di taman yang ditinggalkan. Kedua iblis itu melihat sekeliling dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan, gadis rubah itu membuat gerakan aneh dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah portal berbentuk pusaran tiba-tiba muncul di tanah datar. Mereka berjalan lurus ke dalamnya dan kemudian portal itu menghilang dan semuanya seperti tidak terjadi apa-apa. Hanya dalam sesaat, gadis rubah dan pria beruang hitam muncul di ruang rahasia. Ruangan rahasia ini sangat luas dan seluruhnya terbuat dari batu hitam. Batu-batu ini ditutupi dengan rune padat dan terlihat sangat misterius. Ruangan rahasia itu sangat gelap. Hanya dengan sedikit cahaya dari api iblis yang tertanam di dinding. Yang lebih aneh lagi adalah adanya peti mati merah di tengah ruang rahasia yang terlihat sangat menyeramkan. Saat ini, di utara ruang rahasia, ada seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Gadis rubah dan pria beruang hitam berjalan di belakang pria berjubah hitam dan setengah berlutut memberi hormat. "Pemilik, bangunlah." Pria berjubah hitam perlahan berbalik, dan wajah yang sangat familiar itu tidak lain adalah Gao Junran, patriark keluarga Gao. Pada saat ini, wajah Gao Junran masih memiliki ekspresi lembut seperti giok, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya. "Apa kabar?" Gao Junran bertanya. Gadis rubah itu tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum. "Semuanya sudah selesai, Tuan. Anda meminta saya untuk mencari kesempatan untuk menguji kedalaman pria asing itu, dan saya sudah mencobanya." "Oh, bagaimana? Guru, kamu terlalu khawatir." "Aku dengan mudah menyihirnya dengan pesonaku. Dia tidak menunjukkan perlawanan terhadap pesonaku yang cukup membuktikan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali." Gao Junran mendengar ini, raut terkejut muncul di matanya dan bertanya. "Benarkah?" Gadis rubah itu memainkan rambut hitamnya dan berkata dengan senyum sombong. "Tentu saja Lao Hei ada di sana pada saat itu. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada Lao Hei." Sebelum Gao Junran dapat berbicara, pria beruang hitam itu berkata. "Ya, itu benar." Gao Junran mengangguk, berpikir sejenak, lalu berkata. "Apakah aku terlalu memikirkannya? Tapi aku selalu punya perasaan buruk di hatiku ketika berhadapan dengan pria asing itu. Kenapa begitu?" Tapi setelah berpikir beberapa saat, Gao Junran tidak dapat menemukan alasan apapun yang membuatnya ragu untuk sementara waktu. Namun, ketika dia ragu dan melihat peti mati merah di tengah ruang rahasia, dia tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan nada tegas. "Kalau begitu, kamu harus bertindak malam ini." "Ya. Juga. Ingatlah untuk berhati-hati dan cobalah untuk setenang mungkin. Yang terpenting, jangan sakiti gadis asing itu. Kamu harus mengirimkannya kepadaku tanpa terluka."
Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Ketika Gao Junran mengatakan ini, tatapan dingin melintas di matanya, yang membuat gadis rubah dan pria beruang hitam gemetar di dalam hati mereka. Ya, saya akan mengingatnya, mohon yakinkan, Tuan. Gao Junran tidak mengatakan apapun lagi, tetapi memberi isyarat, dan gadis rubah serta pria beruang hitam itu berjalan keluar dengan bijaksana. Saat ini, Gao Junran adalah satu-satunya yang tersisa di ruang rahasia yang kosong. Gao Junran perlahan berjalan menuju peti mati merah di tengah ruang rahasia hanya untuk melihat bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik di dalam peti mati itu. Wanita itu tidak mengenakan pakaian apapun. Dia memiliki kulit yang sangat cerah dan berkilau yang berwarna merah muda dan putih seperti gadis 18 tahun yang tertidur dengan mata tertutup dengan tenang. Semua ini tampak normal, tetapi jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan wanita ini. Ada bekas luka berdarah di leher lengan tangan pangkal, kaki pelipisnya dan di banyak tempat lain. Dan bekas luka itu ditutupi dengan lubang jarum dan benang yang samar-samar terlihat, seolah-olah seluruh tubuhnya dijahit menjadi satu dengan benang sutra. Gao Junran perlahan membungkuk dan dengan lembut membelai wajah wanita di dalam peti mati itu dengan tangannya yang besar. Saat ini, ekspresi di wajahnya dipenuhi dengan kelembutan tak terbatas. Yun Yang Tuhan benar-benar telah memberkati saya, dia telah mengizinkan saya untuk menemukan seorang wanita yang cocok untuk menggantikan tubuhmu. Anda bisa tenang saja, saya tahu bahwa Anda mencintai keindahan ketika Anda masih hidup, jadi yang saya pilih sangat indah. Anda pasti akan menyukainya. Gao Junran mengatakan ini sambil tersenyum, tetapi senyumnya 3 bagian menyedihkan dan 7 bagian mengerikan. Di kamar penginapan, Mu Kingsui menatap Ning Jie dengan terkejut dan bertanya dengan tidak percaya. Kamu bilang kedua orang itu adalah iblis. Ning Jie mengangguk dengan keyakinan di matanya. Baru saja, untuk menenangkan Mu Kingsui, dia memberitahunya tentang penemuannya. Tapi mengapa saya tidak mendeteksi roh jahat apapun di dalamnya? Saya tidak tahu detailnya. Mungkin karena mereka memiliki sesuatu yang dapat menyembunyikan aura mereka, tetapi saya yakin bahwa mereka adalah iblis tanpa keraguan. Kali ini Mu Kingsui mengerti mengapa Ning Jie berpura-pura terpesona oleh sihir. Ternyata dia punya tujuan. Saat ini matanya sedikit menghindar ketika dia menatap Ning Jie. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak marah pada Ning Jie jika dia marah. Dia seharusnya marah setelah mengetahui alasannya. Aku minta maaf, Vi. Mu Kingsui menggigit bibirnya dan ingin meminta maaf kepada Ning Jie. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Ning Jie tersenyum dan menyentuh bagian belakang kepalanya sambil berkata dengan tenang. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Namun, hanya tepukan sederhana di kepala inilah yang langsung mengejutkan Mu Kingsui. Entah kenapa. Dia merasa bahwa tindakan Ning Jie membuatnya merasa mati rasa seluruhnya dan dia hampir jatuh ke pelukan Ning Jie. Melihat adegan ini, Ning Jie merasa sangat bangga. Ternyata setiap wanita tidak bisa menolak gerakan menepuk kepala. Mu Kingsui menutupi wajahnya dengan sedikit rona merah dan menatap Ning Jie. Ning Jie juga menatapnya pada saat yang sama. Dalam situasi ini, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang berada di ruangan yang sama, dan dengan suasana yang menciptakan rasa keintiman di udara. Bang! Bang bang. Tepat ketika Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya, ada ketukan di pintu. Bab 336 tidur bersama. Ketika saya membuka pintu, saya melihat wanita tua dari penginapan berdiri di sana. Ada apa? Ning Jie bertanya pertama meskipun dia sedikit tidak senang karena hal baiknya terganggu, nadanya masih tenang dan acuh tak acuh ketika menghadapi wanita tua itu. Wanita tua itu tersenyum ramai di wajahnya, lalu menyerahkan piring di tangannya kepada Ning Jie dan berkata, Tuan Ning, makan malam lebih awal sore ini. Saya khawatir kamu akan lapar di malam hari, jadi saya membuatkan bubur jagung untukmu. Ning Jie mengambil bubur jagung dengan kedua tangannya mengangguk dan tersenyum. Terima kasih banyak. Oke, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu berbalik dan hendak pergi, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk mengingatkan Ning Jie. Ngomong-ngomong, Tuan, Ning, jika Anda tidak ada kegiatan di malam hari, usahakan untuk tidak keluar, terutama jangan biarkan istri Anda keluar. Ingatlah. Ning Jie menatap wanita tua itu dan mendapati bahwa dia memiliki raut wajah yang hati-hati dan khawatir seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Hal ini membuat Ning Jie penasaran dan bertanya. Kenapa begitu? Wanita tua itu menghela napas ragu-ragu sejenak lalu menjelaskan kepada Ning Jie. Ini adalah cerita yang panjang, banyak hal aneh telah terjadi di kota Taoyuan kami dalam beberapa tahun terakhir, terutama hilangnya para wanita semakin muda dan cantik wanita itu. Semakin besar kemungkinan dia menderita, jadi Anda tidak boleh membiarkan istri Anda keluar di malam hari. Oh, ada hal seperti itu. Mendengar wanita tua itu mengatakan ini, Ning Jie menjadi tertarik. Wanita tua itu melihat perilaku Ning Jie dan jelas bahwa dia tidak menganggap masalah itu serius, yang membuatnya merasa sedikit cemas. Dia tahu bahwa kegagalan Ning Jie untuk mendengarkan nasihat menyebabkan kecelakaan itu, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, Merning, Anda harus berhati-hati, ini bukan lelucon. Baiklah, saya mengerti. Tetapi kapan wanita ini mulai menghilang? Kapan? Wanita tua itu menatap langit-langit dengan mata berkabut, mengangkat kepalanya dan berpikir. Lalu berkata perlah, itu dimulai sekitar 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Setelah kekeringan wanita muda terus menghilang, para petinggi di kota sudah menyelidiki berkali-kali tetapi tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, tidak ada apapun yang terjadi. Jadi, Tuan, Ning Yu dan Nyonya harus berhati-hati. Ingat untuk menelepon saya jika terjadi sesuatu. Ning Jie mengangguk dan berkata dengan tenang. Ya, saya mengerti. Kembali ke kamar, Ning Jie berpikir keras. Awalnya ketika dia melihat roh jahat meresap di atas kota Taoyuan, dia pikir itu hanyalah iblis sederhana yang bekerja, tetapi kemudian
Ketika dia melihat roh jahat dan energi kematian pada Gao Junran, bahkan fragmen asal keberuntungan yang tersembunyi di dalam dirinya, Ning Jie menyimpulkan bahwa Gao Junran bukanlah orang yang sederhana. Nanti, Gao Junran mengambil inisiatif untuk memberikan makanan, tetapi diam-diam mengirim dua monster untuk menguji mereka. Tujuannya sulit untuk diprediksi. Dan sekarang mendengar wanita tua itu berbicara tentang hilangnya wanita di kota Taoyuan dari tahun ke, Ning Jie tidak bisa tidak menghubungkan hal-hal ini bersama-sama dan memikirkannya. Apakah ada hubungan di antara mereka? Ning Jie menebak diam-diam di dalam hatinya. Tiba-tiba, ekspresi Gao Junran ketika pertama kali melihat Mu Qingsui di alun-alun muncul di benaknya kejutan dan gairah yang mendalam itu. Mungkinkah hilangnya wanita itu terkait dengan Gao Junran? Semakin Ning Jie memikirkannya, semakin mungkin tampaknya dan dia mulai merencanakan rencananya sendiri di benaknya. Pada saat ini, Mu Qingsui juga menyadari bahwa Ning dan rasa ingin tahu mendorongnya untuk bertanya. Ada apa? Ning Jie melirik Mu Qingsui dan berkata perlahan. Tidak apa-apa. Sudah larut, mari kita tidur. Setelah mengatakan itu, Ning Jie berjalan langsung ke tempat tidur, melepas gaunnya dan kemudian berbaring di sebelah Mu Qingsui. Operasi ini selancar air mengalir, yang mengejutkan Mu Qingsui. Kamu. Mu Qingsui buru-buru bergerak menuju tempat tidur untuk memberi ruang bagi Ning Jie. Pada saat yang sama, dia menatap Ning Jie dengan mata indahnya dengan tidak percaya, ingin mengatakan sesuatu, dan wajahnya langsung memerah. Ning Jie sudah menduga apa yang ingin dikatakan Mu Qingsui. Dia perlahan berbalik menyamping, menatap dadanya yang naik turun karena gugup, dan menjelaskan. Jika kamu ingin berakting, maka kamu harus melakukan semuanya. Bagaimana bisa pasangan tidur terpisah di malam hari? Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Mu Qingsui juga teringat apa yang dikatakan Ning Jie di alun-alun sebelumnya. Pada saat ini, dia juga menebak sesuatu dan bertanya sambil menggigit sudut bibirnya. Maksudmu di malam hari? Ning Jie menyela Mu Qingsui sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Benar sekali, malam ini pasti tidak akan damai. Anda hanya perlu bekerja sama dengan saya nanti. Setelah mengatakan itu, Ning Jie menarik selimut dan menutupi Mu Qingsui dengan penuh perhatian, lalu berkata sambil tersenyum. Oke, tidurlah. Sekarang. Di dalam ruangan, lilin-lilin merah berkedip-kedip dan udara menjadi tenang. Mu Qingsui merasa seolah-olah dia bisa mendengar napasnya sendiri. Saat itu larut malam, seorang pria dan seorang wanita lajang berada di ruangan yang sama, tidur di ranjang yang sama. Sebagai seorang suci, dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Itu membuat hatinya benar-benar bingung. Tangannya yang tersembunyi di dalam selimut mengepal dan bahkan jari-jari kaki gioknya menegang. Hanya dengan tatapan kasual, dia bisa melihat Ning Jie dari sudut matanya. Mu Qingsui merasa lebih malu setelah pergumulan mental yang sengit. Dia dengan lembut menyodok bahu Ning Jie dengan jarinya. Ada apa? Ning Jie menolehkan kepalanya dan bertanya. Dia bisa melihat bahwa Mu Qingsui malu. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk tampil tenang dan sopan agar Mu Qingsui perlahan bisa menerimanya. Dengan wanita seperti Mu Qingsui yang lebih fokus pada hubungan spiritual terkadang terlalu tidak sabar akan menjadi bumerang. Mu Qingsui tidak mengatakan apa-apa melainkan hanya menunjuk lilin di dinding. Ning Jie bertanya ragu-ragu. Ingin meledak. Mu Qingsui menjadi bingung dan menjawab dengan tergesa-gesa. Tidak ada pukulan malam ini. Tidak apa-apa, kamu boleh meledakkannya jika kamu, aku akan mengikutimu. Kemudian meledakkannya. Lilin itu padam. Cahaya bulan redup malam ini. Kamar itu gelap hanya dengan suara napas Mu Qingsui yang cepat. Kota Taoyuan hanyalah sebuah kota kecil. Tidak seperti negara kota, tempat ini tidak memiliki pasar malam atau gedung konser untuk dikunjungi. Selain itu, setelah 3 tahun kekeringan, semua orang sudah kelelahan, jadi ketika malam tiba, semua orang tidur lebih awal. Di jalanan kota Taoyuan pada malam hari, hanya penjaga malam yang berteriak. Kering, hati-hati dengan api. Sekitar tengah malam, asap tipis berwarna merah muda mengalir ke kamar tempat Ning Jie dan Mu Qingsui berada melalui celah di pintu. Bab 337 tanpa tidur malam ini. Dalam kegelapan, dalam sekejap, Ning Jie dan Mu Qingsui membuka mata mereka pada saat yang sama. Jelas bahwa asap itu beracun dan orang di luar pintu secara alami memiliki motif tersembunyi. Ning Jie senang tentang hal ini setelah semua. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang dia harapkan. Manfaatkan situasi ini dan jangan impulsif. Ning Jie berbisik kepada Mu Qingsui tanpa suara. Bersih. Setelah jawaban singkat Mu Qingsui, mereka berdua mengalami koma secara fisik, sementara jiwa mereka sangat jernih dan sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Setelah 1 batang dupa, ketika asap merah muda memenuhi seluruh ruangan, pintu didorong terbuka dengan lembut. Di bawah cahaya bulan yang redup, penampilan orang-orang dapat terlihat samar-samar. Mereka jelas adalah gadis rubah dan pria beruang hitam yang pernah ada di sini sebelumnya. Kedua iblis itu saling memandang dan gadis rubah itu tersenyum puas dan berkata, "Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menolak pesonaku." Pria beruang hitam itu juga tersenyum dan memuji. Hong Mei sangat luar biasa. Oke. Berhenti bicara omong kosong dan bawa keduanya kembali ke majikan mereka sesegera mungkin. Setelah pria beruang hitam itu menjawab, dia melangkah maju untuk meraih Ning Jie dan Mu Qingsui dan membawa mereka pergi. Melihat ini, gadis rubah itu segera mengerutkan kening, lalu melangkah maju untuk menghentikan pria beruang hitam itu dan memarahinya. Hentikan. Apakah kamu tidak tahu betapa berharganya wanita ini bagi Tuan? Kamu sangat kasar. Bagaimana kamu akan menjelaskan jika kamu menyakitinya ketika kamu kembali? Pria beruang hitam itu menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum canggung. Hong Mei memang sangat perhatian. Oke, berhenti menjilatku. Kamu ambil laki-lakinya dan aku ambil perempuannya.
Setelah mengatakan itu, mereka berdua menjalankan tugas masing-masing dan buru-buru meninggalkan kamar penginapan bersama Ning Jie dan Mu Qingswei. Menuju ke rumah besar Gao. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Jauh di perbatasan antara dinasti Gritsia dan Beiye. Seekor kuda cepat berlari dengan kecepatan tinggi. Pria di atas kuda itu tampak cemas dan butiran keringat di dahinya. Dia adalah seorang pelayan keluarga Liu di ibu kota. Dia melakukan perjalanan ini untuk membawa pesan penting ke perbatasan. Kepada Liu Yu, keturunan keluarga Liu yang paling mempesona. Akhirnya, ketika kuda itu hampir mati kelelahan, pelayan itu akhirnya melihat obor-obor menyala tinggi di kejauhan, padat dan agung. Dan orang-orang yang memegang obor itu adalah penjaga perbatasan dinasti Xia Agung. Pemuda yang berdiri di depan pasukan, mengendarai kuda putih dan dengan sikap yang mengesankan, adalah jenderal kedua dari dinasti Xia Agung yang dikabarkan Jenderal Yu. Ketenarannya hanya kalah dari Jenderal Lin Zhen. Dikatakan bahwa Jenderal Yu dilahirkan untuk menang, berani dan agresif. Dia sangat ahli dalam keterampilan kaki dan teknik tendangan terbangnya tak tertandingi, jadi dia memegang posisi penting di ketentaraan di usia muda. Namun Jenderal Yu tidak puas dengan ini, dia terobsesi dengan pertempuran, jadi dia memimpin tentaranya untuk berperang di perbatasan sepanjang tahun. Terus-menerus mengasah dirinya hanya untuk suatu hari mencapai kesuksesan dan mencapai puncak. Dan selama bertahun-tahun Jenderal Yu memang telah mencapai hasil yang luar biasa. Di seluruh perbatasan, semua orang mengenalnya sebagai Jenderal Yuan dan tidak ada yang mengetahui keterampilan tendangan terbangnya yang terkenal. Namun kemarin, dia menerima kabar bahwa sesuatu yang penting telah terjadi dan dia perlu segera diberitahu, maka Jenderal Yu membawa anak buahnya untuk menunggu di sini. Saat dia melihat Jenderal Yu, pelayan keluarga Liu di atas kuda sangat bersemangat hingga tanpa sengaja jatuh dari kuda. Kuda yang berlari kencang kebetulan menginjak bagian vital pelayan keluarga Liu. Pelayan keluarga Liu berteriak dan pingsan karena kesakitan. Jenderal Yu mengerutkan kening melihat ini dan kemudian berkata kepada prajurit di sebelahnya, bawa dia kembali ke kamp, di tenda yang terang benderang. Di bawah instruksi Jenderal Yude, para prajurit menuangkan baskom air langsung ke wajah pelayan keluarga Liu. Pelayan itu langsung terbangun oleh air dingin itu. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya meringkuk. Jenderal Yu tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan seorang pelayan yang rendah hati dan bertanya langsung. Apa yang terjadi? Pelayan itu menahan rasa sakit dan berkata sambil menyeringai. Keluarga Liu sudah selesai. Apa katamu? Jenderal Yu segera bergegas maju, mencekik leher pelayan keluarga Liu dan bertanya dengan keras. Apa artinya keluarga Liu sudah selesai? Kamu harus tahu bahwa leluhur keluarga Liu adalah pahlawan pendiri dinasti Xia Agung. Oleh karena itu, keluarga Liu telah berdiri di dinasti selama ribuan tahun dan telah berkembang menjadi keluarga besar. Bagaimana mungkin hal itu akan berakhir? Jenderal Yu tentu saja tidak mempercayainya dan berpikir bahwa pelayan itu berbicara omong kosong. Pelayan itu sangat tersedak oleh Jenderal Yu sehingga dia berjuang dan buru-buru mengeluarkan surat yang menguning dari lengannya dan berkata dengan susah payah. Look, after kamu membacanya kamu akan tahu. Jenderal Yu mengambil surat itu dan membiarkan pelayan keluarga Liu pergi. Kemudian dia melihat bagian depan surat itu dan tidak ada apapun di sana. Jenderal Yu perlahan membuka amplop dan membuka surat di dalamnya. Yang menarik perhatiannya adalah font merah yang padat. Dan bau darah yang menyengat pada kertas surat. Jenderal Yu segera menyadari bahwa itu ditulis dengan darah. Untuk sesaat Jenderal Yu mengerutkan kening. Fakta bahwa surat dapat ditulis dengan darah jelas membuktikan bahwa masalahnya tidak sederhana. Dia tidak sabar untuk melihat isi surat darah itu. Putraku Liu Yu, ketika kamu membaca surat ini, aku akan mati. Aku Liu Yu, ibu kandungmu yang maaf bahwa aku harus memberitahumu rahasia ini baru sekarang. Jenderal Yu terpana setelah hanya membaca baris pertama surat darah itu. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Liu Yu, orang yang lebih tua di klan yang sangat menghormatinya dan yang sangat dekat dengannya sejak kecil, sebenarnya adalah ibu kandungnya. Apa yang terjadi? Jenderal Yu menekan keterkejutannya dan terus melihat ke bawah. Surat darah itu sangat panjang dan berisi sejumlah besar informasi. Jenderal Yu membutuhkan waktu sebatang dupa untuk membacanya hingga selesai. Setelah membaca, seluruh wajahnya menjadi terdistorsi. Tidak ada keraguan bahwa surat Liu Yue memberitahunya banyak hal yang menumbangkan kognisinya. Yang pertama adalah bahwa dia sebenarnya adalah putra haram Liu Yue dan Jenderal Lin Zhen. Pada awalnya Liu Yue jatuh cinta pada pahlawan muda Lin Zhen sehingga dia berselingkuh dengannya dan melahirkan Jenderal Yu. Namun, karena identitas Liu Yue sebagai seorang tetua dari sekte Miaoyin dan popularitas Lin Zhen, pada saat itu Liu Yue tidak mempublikasikan masalah tersebut dan hanya bisa melahirkannya secara diam-diam dan menyerahkannya kepada anggota klan untuk dibesarkan. Kedua ibu kandungnya Liu Yue sekarang sudah meninggal. Penyebab kematiannya adalah karena dia menyinggung seorang pria bernama Ning Jie ketika dia berada di sekte Miaoyin. Akibatnya, Ning Jie berkolusi dengan pemimpin aliansi Taois Chu Miaohan dan putri dinasti Xia Agung Xia Wanxing untuk menghapus kultivasi Liu Yue, dan juga mengirim semua anggota laki-laki keluarga Liu ke pengasingan dan menurunkan anggota perempuan ke Jiao Fangxi. Liu Yue tidak mau menanggung penghinaan di Jiao Fangxi dan akhirnya bunuh diri. Keluarga Liu hancur sejak saat itu. Pada saat ini udara di seluruh tenda sunyi dan dingin. Jenderal Yu menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, kemudian tiba-tiba membuka matanya dan meneriakkan nama seseorang dengan suara yang memilukan. Ning Jie. Bab 338, apakah kamu seorang pencuri? Ning Jie. Jenderal Yu mengucapkan nama itu dengan gigi terkatup, wajahnya terdistorsi. Meskipun dia tidak tahu, Ning Jie tahu segalanya dari surat Liu Yue.
Dia mengerti bahwa pria yang menghancurkan keluarga Liu dan memaksa ibu kandungnya, Liu Yue, hingga meninggal bernama Ning Jie. Jenderal Liu tentu saja tidak akan menelan kebencian yang begitu mendalam. Dia harus membalas dendam. Di mana Ning Jie sekarang? Jenderal Liu meraung dan bertanya kepada para pelayan keluarga Liu. Ya. Ya, pelayan keluarga Liu jelas ketakutan dengan ekspresi ganas dan marah Jenderal Liu dan menjawab dengan ragu-ragu, saya tidak tahu di mana Ning Jie berada. Begitu pelayan keluarga Liu selesai berbicara, Jenderal Liu langsung mengangkat kakinya. Tendangan terbang yang terkenal. Bang! Terdengar suara ledakan keras dan bahkan sebelum pelayan keluarga Liu sempat berteriak, dia ditendang 10 meter jauhnya oleh Jenderal Liu dan langsung tewas. Ketika tentara lain di sekitar melihat adegan ini, mereka semua gemetar di sekujur tubuh menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Setelah membunuh pelayannya sendiri, Jenderal Liu membunuhnya seperti seorang kun. Tidak menganggapnya serius sama sekali, kemudian dia melihat sekeliling ke semua orang dengan mata dingin dan berkata dengan nada tegas. Selidiki Ning Jie untukku segera. Jenderal ini menginginkan semua informasinya. Ya. Para prajurit yang berjaga menjawab berulang. Setelah semua orang meninggalkan tenda besar, Jenderal Liu perlahan menyentuh dahinya dan kemudian dia melihat cahaya keemasan samar terpancar dari dahinya. Jika Ning Jie ada di sini, dia akan menemukan bahwa benda yang memancarkan cahaya keemasan adalah fragmen asal mula. Benar, Jenderal Liu juga mendapatkannya secara kebetulan. Awalnya dia masih di tahap Jindan, tetapi setelah mendapatkan fragmen aneh ini, keberuntungannya tiba-tiba menjadi sangat baik secara tak terduga. Hanya dia tiba-tiba mendapat pencerahan, dia juga berhasil menembus tahap Yuan Ying dalam satu gerakan. Saat berpatroli di perbatasan, dia secara tidak sengaja memasuki gua yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Di dalam gua terdapat teknik seni bela diri dan sepasang sepatu ajaib surgawi bernama sepatu Dodo. Sepatu itu berwarna biru seluruhnya. Ketika dipakai, seseorang bisa memindahkan pasir dan bebatuan, menempuh ribuan mil sehari, dan mereka tentu saja, peningkatan kekuatan yang sangat besar ini juga memberi Jenderal Liu kepercayaan diri dan keberanian yang besar. Cuma nanya, di benua Tianyan, berapa banyak orang yang bisa memasuki tahap Naschen Sol di usianya? Setiap kali Jenderal Liu memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak membayangkan momen gemilang ketika dia akan menjadi anak kesayangan surga. Dia ingin orang-orang dari keluarga Liu dan seluruh benua Tianyan menatapnya dengan mata baru. Tapi sekarang keluarga Liu sudah tidak ada, dihancurkan oleh seorang pria bernama Ning Jie. Jenderal Liu telah mengingat nama ini dalam hatinya dan ketika bawahannya mendapatkan informasi itu, dia akan memulai balas dendamnya. Ning Jie secara alami tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja diingat oleh orang lain saat ini. Dia berada di rumah yang luas dan cerah yang tentu saja merupakan rumah besar Gao. Meskipun sudah larut malam, rumah besar Gao masih terang benderang. Ning Jie dan Mu Qingshui ditempatkan di atas karpet yang indah. Gao Junran berdiri di aula dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dengan tenang tertuju pada Ning Jie. Aku tidak tahu berapa lama dia mengamati. Tapi Gao Junran akhirnya berbicara. Dia melihat Ning Jie dan berkata, adik laki-laki, aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku tidak melakukan ini, tetapi Gao Junran ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali dan berkata, lupakan saja, tidak perlu mengatakan begitu banyak kepada orang yang sekarat sepertimu lagi pula, aku akan membiarkannya menjalani kehidupan yang baik dengan cara yang berbeda. Anda tidak perlu khawatir. Ning Jiwo yang tubuhnya berpura-pura tidak sadar terdiam ketika mendengar kata-kata Gao Junran. Sungguh biadab, bahkan istri yang sedang hamil. Bagaimana kalian semua suka menjadi pencuri? Kan? Menggabungkan apa yang dikatakan Gao Junran pada saat ini, Ning Jie dapat menebak dalam hatinya bahwa Gao Junran kemungkinan besar tertarik oleh kecantikan Mu Qingshui, yang mana alasan mengapa dia melakukan hal yang kejam. Seperti yang diduga, kecantikan adalah bencana. Meskipun dia mengeluh dalam hatinya, Ning Jie tahu bahwa kesalahannya bukan pada Mu Qingshui, tapi dengan Gao Junran. Ketika gadis rubah mendengar Gao Junran mengatakan ini, sebuah tatapan licik terpancar di matanya, dan kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Gao, Tuan, bisakah Anda mengampuni nyawa pria ini kali ini? Oh, Anda berguna. Gadis rubah itu tersenyum lebih lebar lagi, lalu ia menggunakan ujung jarinya untuk menyelipkan rambut hitamnya, dan berkata dengan malu-malu dan canggung. Baiklah. Aku ingin menjadikannya boneka, lalu aku bisa menggunakannya untuk menghibur. Gadis rubah itu adalah siluman rubah, jadi dia sangat terbuka tentang masalah antara pria dan wanita. Dan berbicara terus terang tentang apa yang ingin dia lakukan. Gao Junran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini, tetapi akhirnya mengangguk. Suatu hari ketika kamu lelah bermain dengannya, kubur dengan benar. Saya mengerti. Pria beruang hitam yang berdiri di dekatnya tiba-tiba mengernyitkan alisnya ketika mendengar apa yang dikatakan kata-kata gadis rubah itu tidak diragukan lagi memberinya pukulan psikologis yang besar. Dan dia jatuh ke dalam keadaan keraguan diri untuk sementara waktu. Lagi pula gadis rubah itu lebih suka mengubah seorang pria manusia menjadi boneka tanpa kesadaran untuk memuaskan kebutuhannya ketika dia kesepian daripada memintanya untuk membantu. Ini terlalu memilukan. Pada saat ini hati Ning Jie juga bergetar. Apa-apaan? Ubah temannya menjadi boneka untuk menghibur dirinya sendiri saat dia kesepian. Kamu harus tahu bahwa boneka sama sekali tidak memiliki kesadaran diri dan mematuhi majikannya. Ning Jie merasa sangat marah ketika dia berpikir harus melakukan banyak hal untuk memenuhi kebiasaan aneh gadis rubah itu di bawah perintahnya. Penyihir ini benar-benar keterlaluan. Setelah mendapatkan persetujuan Gao Junran, gadis rubah itu menjadi bersemangat. Hapus. Tiba-tiba, Ning Jie yang berpura-pura tidak sadarkan diri. Tidak tahan lagi, titik fatalnya dikendalikan oleh wanita jahat ini dan dia berada dalam bahaya terluka parah. Kapan saja dia tidak berani bertaruh dengan kebahagiaan sisa hidupnya. Sohe tidak bisa berpura-pura lagi.
Minggir dari hadapanku, dasar penyihir. Ning Jie tiba-tiba membuka matanya. Menghindar ke samping dengan kecepatan kilat dan meraung marah. Rangkaian tindakan ini sangat menakuti gadis rubah itu. Saat ini, rambut hitam panjang gadis rubah itu berdiri tegak seluruhnya seolah-olah dia tersambar petir. Dia setengah merangkak di tanah, membuat postur bertahan yang sangat aneh. Pria beruang hitam di sebelahnya tiba-tiba memiliki pisau besar di tangannya. Adapun Gao Junran, dia menatap Ning Jie dengan tidak percaya dan berkata, "Kamu." Bab 339 Bagaimana membalas kebaikan seorang wanita. Ning Jie membersihkan debu dari dirinya sendiri, merapikan pakaiannya yang berantakan karena gadis baik itu, dan berkata dengan tenang, "Kenapa kamu terkejut?" Kemudian dia berbalik dan berteriak kepada Mu Kingsway. "Oke. Berhenti berpura-pura." Begitu dia selesai berbicara, Mu Kingsway perlahan membuka matanya, berdiri dari tanah. Dan menatap dengan tenang kedua monster di samping Gao Junran. Dia tidak lagi terkejut dengan keinginan orang-orang biasa ini. Jadi bahkan ketika dia mendengar bahwa Gao Junran melakukan ini untuk tujuan mendapatkan hatinya, hati Mu Kingsway masih tidak terlalu terguncang. Namun, tenang bukan berarti dia tidak akan marah. Baru saja ketika dia mendengar bahwa iblis rubah ini benar-benar ingin mengubah Ning Jie menjadi boneka dan menyimpannya di sisinya untuk hiburannya. Mu Kingsway tidak tahu dari mana kemarahan di hatinya berasal. Dia bahkan ingin segera membangunkannya dan kemudian sepenuhnya melenyapkan iblis rubah lancang ini. Namun, untuk mengakomodasi rencana Ning Jie, dia masih menahan diri. "Kenapa kalian semua baik-baik saja?" Gadis rubah itu jelas terkejut dengan adegan ini. Menurutnya, Ning Jie dan Mu Kingsway hanyalah dua orang biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari mantranya? Gao Junran sudah bereaksi pada saat ini. Dia menekan rasa takutnya dan bertanya kepada Ning Jie, "Kamu bukan orang biasa, kan?" Ning Jie tersenyum dengan tenang dan berkata perlahan, "Saya adalah murid dari Sekte Miaoyin." Sekte Miaoyin. Ketika pria beruang hitam dan gadis rubah mendengar nama itu, wajah mereka langsung berubah dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar seolah-olah harus listrik lain mengalir ke kepala mereka. Semua orang adalah seorang kultivator sehingga mereka secara alami sangat akrab dengan nama Sekte Miaoyin. Terutama pendekar pedang mabuk Qiu Yuebai yang terkenal di dunia. Pria beruang hitam itu sudah mundur sedikit di dalam hatinya dan berkata dengan suara bergetar, "Hong Mei, apa yang harus kita lakukan?" Meskipun hati gadis rubah itu sedang kacau, dia masih berpura-pura tenang untuk menstabilkan moral pasukan. "Tidak apa-apa. Itu hanya murid Sekte Miaoyin. Tidak masalah jika kita membunuhnya. Tidak masalah jika kita membunuh satu murid lagi dari Liga Human Dao." "Oke. Kalau begitu bunuh dia." Didorong oleh gadis rubah, pria beruang hitam itu bersemangat, mengepalkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Namun saat ini Gao Junran sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas dan pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang saat ini. Menghadapi dua monster yang kuat, Ning Jie tidak menunjukkan kepanikan apapun yang cukup untuk membuktikan bahwa Ning Jie tidak takut jadi. Dia mungkin bukan murid biasa, kan? Memikirkan hal ini, Gao Junran bertanya dengan ragu-ragu. "Bolehkah saya menanyakan nama?" Ning Jie melirik beberapa orang di sekitarnya dan berkata tanpa ragu, "Ning Jie. Ning Jie." Gao Junran terus mengulang nama ini, merasa familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelum. Namun saat ini, gadis rubah dan pria beruang hitam itu tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Bang! Pisau besar di tangan pria beruang hitam itu tiba-tiba jatuh ke tanah hingga menimbulkan suara keras. Hong Mei, apakah aku mendengar dengan benar? Dia bilang namanya Ning Jie? Mungkinkah dia Ning Jie yang dibicarakan raja? Gadis rubah itu merasa mati rasa di sekujur tubuhnya saat ini dan tidak bisa lagi tetap tenang. Dia menggigit bibirnya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dan dia bergumam dengan mati rasa, "Sekte Miaoyin Ning Jie. Aku khawatir itu dia." Gadis rubah itu selesai berbicara. Plop. Plop. Gadis rubah dan pria beruang hitam berlutut di tanah dan bersujud kepada Ning Jie. "Saya orang bodoh yang tidak punya mata dan telah menyinggung Anda, Tuan. Mohon ampuni hidup saya." Ning Jie. Ning Jie benar-benar bingung dengan tindakan kedua monster itu. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia sangat arogan barusan. Sama sekali tidak menganggap identitasnya sebagai murid Sekte Miaoyin dengan serius, tetapi sekarang dia berlutut dan memohon ampun setelah mendengar namanya. "Lagu apa yang kamu nyanyikan?" Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Beruang hitam itu bersujud panik di tanah, sementara gadis rubah itu bersujud dan menjelaskan. "Seperti inilah, tuh. Belum lama ini Raja mengeluarkan perintah kepada semua monster, menyuruh kami untuk tidak menyakiti Ning Jie, seorang murid Sekte Miaoyin. Jika tidak, kami akan dianggap sebagai musuh klan monster, dan semua monster di klan akan terlibat, tubuh kami akan hancur menjadi abu. Dan jiwa kita akan ditekan di bawah 9 mata air Nether selama-lamanya tidak dapat terlahir kembali." Gadis rubah itu tampak sangat takut dengan perintah ini ketika dia menjelaskannya kepada Ning Jie. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar seolah-olah dia menghadapi ketakutan dari lubuk jiwanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis rubah itu, Ning Jie secara kasar mengerti. Raja yang dia maksud secara alami adalah Kong Huanyi, pemimpin klan iblis. Namun, yang mengejutkan Ning Jie adalah wanita ini. Kong Huanyi benar-benar akan melakukan begitu banyak untuknya. Seperti pepatah mengatakan, setetes air harus dikembalikan kepadamu sebagai mata air. Ning Jie tidak pernah menjadi orang yang suka berutang budi kepada orang lain, jadi dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus membalas budi Bao dan Kong Huanyi di masa depan. Gadis rubah itu masih bersujud dan memohon ampun.
Tuan, kami tidak tahu siapa Anda jadi kami menyinggung Anda. Mohon maafkan kami. Sebagai tanggapan, Ning Jie hanya tertawa dan berkata dengan nada bercanda. Aku ingat kamu baru saja mengatakan ingin mengubahku menjadi boneka untuk kesenanganmu sendiri, bukan? Ketika gadis rubah itu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. No. Aku berbicara omong kosong, aku salah. Bang. Gadis rubah itu meraung dan menamparkan dirinya sendiri. Jika pemimpin klan iblis tahu bahwa dia memiliki pikiran seperti itu tentang Ning Jie, dia tidak tahu kematian kejam seperti apa yang akan dia hadapi. Ning Jie terlalu malas untuk repot-repot dengan gadis rubah itu dan berkata dengan sedikit kesal. Aku bisa berjanji untuk membiarkanmu pergi. Apa? Gadis rubah dan pria beruang hitam itu segera sangat gembira dan bersujud beberapa kali untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, namun sebelum mereka dapat mengucapkan terima kasih, Ning Jie menambahkan, namun istri saya. Setelah Ning Jie selesai berbicara, gadis rubah dan pria beruang hitam itu belum bereaksi terhadap maksud Ning Jie. Sesaat niat membunuh melintas di mata indah Mu Qingse, bahkan tanpa bergerak dia melihat gadis rubah dan pria beruang hitam seolah-olah mereka berada di bawah tekanan luar biasa di sekujur tubuh mereka dan mata mereka berubah menjadi merah darah. Segera setelah itu inti iblis mereka ditarik keluar dari tubuh mereka dan dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan tak terlihat. Kedua iblis sombong itu mati seketika. Ning Jie tidak punya belas kasihan pada ini. Lagi pula, kedua monster ini telah membantu Gao Junran melakukan hal-hal buruk selama bertahun-tahun dan itu semua adalah kesalahan mereka sendiri bahwa mereka berakhir dalam situasi ini. Setelah berurusan dengan kedua monster itu, mata Ning Jie tertuju pada Gao Junran dan dia berkata sambil tersenyum. Sekarang giliranmu, apa ada lagi yang ingin kamu katakan? Bab 340 Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Ning Jie. Kamu adalah putra suci legendaris dari sekte Miaoyin Ning Jie. Gao Junran masih menggumamkan nama Ning Jie, wajahnya penuh ketakutan. Dia menatap Ning Jie dan tidak bisa menahan diri untuk mundur, tubuhnya gemetar ketakutan. Ning Jie menatap Gao Junran dengan tenang dan berkata sambil tersenyum. Oh, kau mengenalku? Kurasa aku cukup terkenal. Gao Junran tampak ketakutan. Dia menekan kepanikannya dan berpura-pura tenang. Apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Mohon maafkan kesalahanku, Tuan Suci. Aku bersedia menawarkan kompensasi dan kemudian mengatur kuda cepat untuk mengantarmu keluar dari kota Taoyuan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gao Junran, Ning Jie merasa bahwa Gao Junran memang pria berbakat yang membaca banyak puisi dan buku. Dia juga bijaksana dan tahu bagaimana menyerah dan menundukkan kepalanya, tidak seperti banyak pria muda yang sombong. Ini memang layak untuk ditegaskan, tetapi karena dia sudah memiliki pikiran jahat seperti itu, Ning Jie tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tapi sebelum itu, Ning Jie masih memiliki beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Anda adalah pria hebat yang tidak menyimpan dendam, itu mudah bagi Anda untuk dikatakan, tapi bagaimana saya bisa melepaskan Anda begitu saja jika Anda memiliki niat jahat terhadap wanita? Ning Jie meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Gao Junran, kata-katanya tenang dan acuh tak acuh. Tapi ketika Mu Qingse yang berada di sampingnya mendengar Ning Jie mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap profil Ning Jie dengan sedikit tidak percaya di mata indahnya. Apakah aku tidak salah dengar? Dia baru saja mengatakan bahwa aku adalah miliknya, wanitanya. Apa yang tidak Ning Jie harapkan adalah bahwa hanya satu kalimat darinya dapat menyebabkan hati Mu Qingse berada dalam kekacauan dan rona merah muncul di wajahnya. Dibandingkan dengan penampilan Mu Qingse, wajah Gao Junran berubah muram. Dari kata-kata Ning Jie, dia juga mendengar bahwa Ning Jie tidak berniat melepaskannya. Ning Jie mengabaikannya dan melanjutkan. Baiklah, karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kalau begitu pergilah dan mati, ingatlah untuk menjadi orang baik yang mempraktikkan apa yang dia khotbahkan di kehidupanmu selanjutnya. Jangan menjadi orang munafik yang berpura-pura saleh. Ini akan membuat orang muak. Ketika Gao Junran mendengar ini, ekspresi tekad tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya lagi. Wajahnya menjadi sangat suram dan seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang kuat, yang bercampur dengan aura kematian hitam. Dia tampak sangat menakutkan, benar-benar berbeda dari penampilannya yang mulia dan agung sebelumnya. Oh, apakah kamu akan bertarung seperti binatang yang terperangkap? Ning Jie berkata sambil tersenyum, menganggap serius transformasi gelap Gao Junran sama sekali. Dia sudah melihat bahwa kekuatan Gao Junran paling banter hanya seorang kultivator di tingkat pendirian fondasi, dan dia bisa melenyapkan Gao Junran hanya dengan sebuah pikiran. Gao Junran, yang dikelilingi oleh roh jahat, menatap Ning Jie dengan mata dingin dan berkata dengan suara rendah. Karena kau tidak akan membiarkanku hidup, maka kamu harus mati duluan. Begitu dia selesai berbicara, Gao Junran dengan aura iblis yang kuat tiba-tiba menerkam ke arah Ning Jie. Kamu tidak tahu batasanmu sendiri. Ning Jie mencibir dan hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Gao Junran yang sudah bergegas setengah jalan tiba-tiba berhenti, dan kemudian tubuhnya mulai berputar dan menjadi ilusi. Segera setelahnya, roh ungu muncul di lokasi semula. Ning Jie mengenalinya sekilas. Jiwa ini adalah iblis laba-laba yang telah melarikan diri dari kuil yang hancur sebelumnya. Monster ini memang dipelihara olehmu. Ning Jie berkata dengan dingin bahwa memelihara monster lalu membiarkannya membunuh orang adalah kejahatan serius, dan Ning Jie tidak akan menahan diri sama sekali saat ini. Dia hanya mengulurkan tangannya dan mencubitnya dengan keras di udara. Jiwa iblis laba-laba menjerit melengking dan kemudian tanpa kejutan apapun, jiwanya hancur oleh Ning Jie dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Namun ini belum akhirnya, segera setelah itu beberapa monster bergegas keluar atas panggilan Gao Junran. Dengan momentum yang dahsyat,
Namun kekuatan monster-monster ini hanya cukup untuk menghadapi orang-orang biasa, tetapi ketika digunakan untuk menghadapi Ning Jie, mereka bukan apa-apa dibandingkan dengan mereka, dan tidak memiliki kekuatan pencegah sama sekali. Ning Jie melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan itu langsung meniup monster-monster itu. Menghancurkan mereka ke segala arah, membunuh mereka sampai tidak bisa kembali. Selama pertarungan, lilin merah yang terjatuh langsung membakar semua yang ada di ruangan itu. Dalam sekejap api yang berkobar meletus tampak sangat menyilaukan di bawah langit malam yang gelap. Api telah pecah. Ya Tuhan, seseorang datang dengan cepat, ada kebakaran. Orang-orang di rumah besar Gao mulai berteriak seketika. Suara itu menyebar lebih luas dan luas membangunkan banyak orang di kota Taoyuan. Ketika semua orang mendengar bahwa rumah besar Gao terbakar, mereka bergegas masuk tanpa ragu-ragu dan membantu Gao memadamkan api. Dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, hampir setengah dari orang-orang di kota Taoyuan datang ke rumah besar Gao. Saat ini Gao Junran masih menghindari kejaran Ning Jie. Melihat monster yang telah dibesarkannya selama bertahun-tahun seperti ayam dan anjing di depan Ning Jie, dia benar-benar cemas. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak bisa mati. Tujuannya belum tercapai dan dia tidak tega meninggalkan Yunyang. Ketika Gao Junran melihat orang-orang berbondong-bondong memasuki rumah besar Gao, sebuah ide brilian tiba-tiba muncul di benaknya. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergegas masuk ke kerumunan. Orang-orang memandang Gao Junran yang berpakaian compang camping dan berwajah ketakutan. Dan berkata dengan takjub, "Tuan Gao, adakah yang salah denganmu?" Gao Junran pura-pura panik dan berteriak. "Ada pencuri-pencuri masuk ke keluarga Gao saya di malam hari, hanya merampok uang tetapi juga membunuh orang dan membakar rumah." Mendengar Gao Junran mengatakan ini, semua orang terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang merampok keluarga Gao di tengah malam. Anda harus tahu bahwa dengan karakter Gao Junran selama 3 tahun kekeringan, bahkan jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, tidak seorang pun akan pergi ke rumah Gao untuk mencuri barang, apalagi merampok. Tentu saja, semua orang percaya kata-kata Gao Junran dengan teguh dan tidak berpikir dia akan berbohong. Pada saat ini, Ning Jie sudah membunuh semua monster dan berjalan keluar dengan tenang bersama Mu Kingsui. Gao Junran menunjuk langsung ke Ning Jie dan Mu Kingsui dan berkata, "Itu mereka adalah pencuri yang merampok keluarga Gao saya." Setelah mendengar ini, semua orang mulai mengeluh tanpa berpikir 2 kali. Mengikuti arahan Gao Junran. Orang macam apa ini? Dia masih sangat muda tetapi dia masih sangat nakal sehingga dia benar-benar mencuri barang-barang seperti ini dan dia bahkan mencuri langsung dari keluarga Gao. Ini benar-benar tidak mas. Jika saya ingat dengan benar, kedua orang ini adalah orang asing yang baru saja datang ke kota Taoyuan. Hari ini kepala keluarga Gao memberi mereka makanan. Aku tidak menyangka mereka akan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu di malam hari. Mereka tidak... Ya, itu benar-benar keji. Keluarga Gao telah membantu masyarakat kota Taoyuan selama bertahun-tahun. Ini tidak mudah. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan pencuri seperti itu. Tangkap mereka dan cari keadilan untuk kepala keluarga Gao. Tangkap mereka dan bakar kedua pencuri ini. Bakar mereka. Tak terhitung jumlah orang yang meneriakkan kata-kata mereka yang dipenuhi amarah menurut mereka. Menargetkan keluarga Gao lebih serius daripada menargetkan mereka. Gao Junran melihat semua ini dan merasa sedikit lega. Bagaimanapun, dengan orang-orang ini bertindak sebagai perisai. Dia percaya bahwa Ning Jie tidak akan berdaya. Memikirkan hal ini, dia melihat Ning Jie dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika Anda adalah putra suci dari... Anda tidak mungkin membunuh semua orang ini kan? Bab 341 Mimpi Kehidupan. Menghadapi kecaman keras dari kerumunan, Ning Jie tetap sangat tenang. Mu Kingsui yang berdiri di belakangnya melihat bahwa semua orang telah mendengarkan hasutan Gao Junran dan salah paham serta menjebak Ning Jie. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan berdiri untuk menjelaskan untuk Ning Jie. Namun, saat dia hendak berbicara, Ning Jie menghentikannya dan berkata perlahan. Tak perlu dikatakan lagi. Banyak orang hanya mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini masalah kecil dalam kasus ini. Aku akan membiarkan mereka melihat wajah asli Gao Junran dengan mata Maksudmu? Ning Jie tidak menjawab perkataan Mu Kingsui tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kemudian dia perlahan menutup matanya dan bergumam. Seni kehidupan mengambang dan awal mimpi besar. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, semua orang yang dia lihat tiba-tiba tidak bisa bergerak dan mata mereka berangsur-angsur menjadi kosong. Bahkan Gao Junran pun sama. Lalu semua orang tertidur sambil berdiri, pikiran mereka benar-benar memasuki mimpi aneh. Dan mimpi ini adalah mimpi Gao Junran. Mimpi dimulai dan semua orang kembali ke desa Taoyuan 5 tahun lalu pada saat itu. Desa Taoyuan masih makmur dengan suasana yang harmonis dan damai. Para pria bekerja di ladang, para wanita menenun dan memasak di rumah. Desa ini dinaungi oleh pepohonan hijau dan anak-anak bermain bersama. Ini adalah pemandangan indah dari sebuah surga. Kemudian, adegan dalam mimpi berubah. Semua orang melihat Gao Junran dalam mimpi. Gao Junran sedang membaca di mejanya larut malam. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun sutra hijau keluar membawa pakaian dan dengan lembut menyampirkannya di belakang Gao Jun. Semua orang mengenali bahwa itu adalah istri Gao Junran, Yunyang. Yunyang memandang Gao Junran yang sedang membaca di mejanya pada malam hari dan berkata dengan prihatin. Suami masuk angin di malam hari, jangan sampai masuk angin. Menghadapi istri yang begitu lembut dan berbudi luhur, Gao Junran tersenyum tipis, mengangkat kepalanya, dengan lembut memegang tangan Yunyang, dan menepuknya dengan lembut. Terima kasih atas perhatian Anda, tidak apa-apa.
Tinta suami saya hampir habis, biar saya menggiling tinta untuknya. Yun Yang tersenyum, perlahan duduk di samping Gao Junran, dan dengan lembut menggiling tinta untuknya. Melihat istri yang saleh seperti itu, Gao Junran tidak bisa menahan diri untuk menulis di atas kertas. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami. Adegan berikut ini adalah tentang Gao Junran dan Yun Yang yang sedang jatuh cinta. Mereka membacakan puisi dan menulis bait bersama menunggang kuda bersama dan sangat penyayang seperti sepasang kekasih abadi. Tepat ketika semua orang masih tenggelam dalam cinta manis antara Gao Junran dan Yun Yang tiba-tiba pingsan. Dalam periode waktu berikutnya Yun Yang sering pingsan. Gao Junran cemas dan mengundang banyak dokter terkenal untuk mengobati Yun Yang, tetapi hasilnya selalu sama. Penyakit Yun Yang tidak dapat disembuhkan. Gao Junran hampir gila setelah mendengar berita itu. Dia tidak bersedia menerima kenyataan ini, tetapi kesehatan Yun Yang... Akhirnya, pada suatu sore yang cerah, Yun Yang meninggalkan Gao Junran selamanya. Untuk jangka waktu setelahnya, Gao Junran tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan Yun Yang. Dia membaca banyak buku dan mempelajari seni memanggil arwah dari buku-buku. Namun, dia tidak memanggil jiwa Yun Yang, tetapi malah memanggil jiwa iblis besar. Iblis besar itu mengatakan kepadanya bahwa selama dia terus mengganti tubuh Yun Yang rusak dengan yang baru, dia akan dapat memanggil kembali jiwa Yun Yang suatu hari nanti, membuat jiwanya kembali ke tubuhnya, dan kemudian dibangkitkan. Gao Junran tidak punya pilihan lain selain mencobanya dan memilih untuk mempercayai iblis besar itu. Oleh karena itu sudah bertahun-tahun dia menculik gadis-gadis muda kemudian memotong daging segar mereka dan menjahitnya ke tubuh Yun Yang. Menggantikan posisi yang korup dan tidak memuaskan. Ini juga alasan hilangnya gadis-gadis muda di kota Taoyuan dalam beberapa tahun terakhir. Orang di balik layar adalah Gao Junran, seorang yang sangat dihormati dan filantropis di mata semua orang. Penggantian terus-menerus bagian tubuh yang segar menyebabkan tubuh asli berperilaku bertentangan dengan kehendak surga. Ditambah dengan makanan energi iblis dan energi kematian yang konstan, tubuh Yun Yang juga mengalami mutasi, dan dia telah menjadi tubuh iblis kekeringan. Ini juga menjadi alasan kekeringan parah di desa Taoyuan dalam 3 tahun terakhir. Melihat hal ini, orang-orang yang terperangkap dalam mimpi Gao Junran dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Ternyata kepala keluarga Gao, yang sangat mereka hormati adalah penyebab dari segalanya. Adegan terakhir dalam mimpi itu adalah ketika Gao Junran mengatur agar monster menculik Ning Jie dan Mu Qingswei tetapi Ning Jie membunuh monster-monster itu sebagai balasan dan kemudian mengejarnya. Seluruh mimpi berakhir di sini. Ning Jie adalah orang pertama yang sadar kembali dari mimpi itu tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Awalnya dia berpikir bahwa Gao Junran ingin menculik Mu Qingswei karena dia terobsesi dengan penampilan Mu Qingswei dan bernafsu. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Tujuan utamanya menculik Mu Qingswei adalah untuk mengganti tubuh Mu Qingswei dengan Yun Yang yang telah berubah menjadi iblis kekeringan. Ini adalah pertama kalinya Ning Jie melihat orang yang begitu gigih dan gila. Segera setelah itu, orang-orang terbangun dari mimpi mereka. Banyak wanita dan orang dengan daya tahan psikologis yang buruk langsung muntah karena mereka melihat dalam mimpi mereka adegan Gao Junran memotong anggota badan dan badan gadis-gadis itu dan menggantinya dengan Yun Yang. Adegan-adegan itu sangat berdarah dan menjijikkan. Tentu saja. Ada juga orang-orang yang tidak bisa menahan diri untuk duduk di tanah dan menangis dengan keras karena di antara para wanita muda yang diculik oleh Gao Junran adalah putri dan istri mereka. Menyaksikan orang yang Anda cintai dipotong-potong oleh Gao Junran dengan mata kepala sendiri, rasa sakitnya tak tertahankan bagi seorang manusia. Gao Junran adalah orang terakhir yang terbangun dari mimpinya. Namun ketika dia bangun, sudah ada 2 garis air mata di wajahnya. Tentu saja, air matanya tidak menetes untuk para wanita muda yang dibunuhnya, tetapi karena dia terharu melihat hal-hal kecil antara dia dan Yun Yang lagi. Yun Yang. Gao Junran berkata dengan suara serak di tenggorokannya dia ingin membenamkan dirinya dalam mimpi dan tidak pernah bangun tetapi kenyataannya kejam. Saat ini, semua orang tidak bisa lagi menahan diri dan mengutuk dengan marah. Gao Junran dasar kau benar-benar melakukan begitu banyak hal jahat. Anak perempuanku yang malang baru berusia 16 tahun. Kau harus mati dengan mengerikan, mati dengan mengerikan. Ternyata dalam dibalik hilangnya wanita itu adalah kau. Gao Junran kita semua tertipu olehmu kita semua tertipu dengan sangat buruk olehmu. Kekeringan. Kaulah yang menyebabkan kekeringan kaulah yang telah memberi kami bantuan dan amal selama bertahun-tahun tetapi itu hanya karena kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Kami salah mempercayaimu. Gao Junran Yu bajingan telah menyebabkan begitu banyak masalah di kota Taoyuan kami begitu banyak masalah. Mendengar sumpah serapah yang mengguncang bumi dari kerumunan Gao Junran perlahan menutup matanya dia tertawa. Tawa yang sangat liar dengan 2 garis air mata di wajahnya. Dia sangat lelah setelah bertahun-tahun dan hari ini dia akhirnya bisa melepas penyamarannya. Setelah tertawa, dia meraung marah. Betul sekali, aku melakukan semua ini. Lalu kenapa? Bab 342 Iblis di balik layar. Semua orang telah mengalami mimpi itu secara pribadi meskipun mereka tahu semua yang telah dilakukan Gao Junran tetapi mereka masih terkejut ketika mendengar Gao Junran mengakuinya dengan telinga mereka sendiri. Pelaku semua ini berdiri di depan semua orang. Dan semua kebencian terfokus pada Gao Junran. Namun, bahkan tidak ada satupun yang berani menjadi orang pertama yang membalas dendam pada Gao Junran. Sekarang aura menakutkan yang terpancar dari Gao Junran membuat semua orang merasa takut dan gelisah. Gao Junran menyapu pandangan gilanya ke kerumunan dan berteriak dengan dingin.
Yun Yang adalah wanita yang sangat baik, tetapi mengapa Tuhan begitu tidak adil padanya dan membiarkannya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Kenapa? Kalian manusia tidak berharga, merupakan suatu kehormatan untuk menggunakan hidupmu untuk memperpanjang hidup. Setiap kata dari suara Gao Junran seperti mutiara yang menghantam hati orang banyak seperti lonceng besar. Pada saat ini, semua orang hampir tidak percaya dengan telinga mereka. Kau tahu, Gao Junran dulunya sangat lembut dan sopan. Memperlakukan semua orang dengan setara, tampak seperti pria yang sederhana, tetapi sekarang dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, yang benar-benar menumbangkan kognisi semua orang. Tatapan Ning Jie jatuh pada Gao Junran. Dia melihat aura iblis yang kuat dan permusuhan yang terpancar dari Gao Junran saat itu. Dia memang orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Namun, Ning Jie tidak terkejut. Ketika seseorang merobek semua penyamaran, tidak ada yang tahu seperti apa dia di balik topeng. Sudah jelas bahwa dia sekarang tersiksa oleh kematian istrinya dan telah kehilangan akal dan kemanusiaannya. Dia merasa bahwa itu dibenarkan bahkan untuk memilih menggunakan kehidupan orang lain untuk memperpanjang umur istrinya. Gao Junran mengabaikan kecaman orang banyak, tetapi menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan berkata dengan dingin. Karena kamu sudah tahu semua ini, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini hari ini. Pergi ke neraka. Setelah mengatakan itu Gao Junran tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan tirai cahaya berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atas rumah Gao. Langsung menutupi seluruh rumah Gao. Di bawah pantulan tirai cahaya berwarna darah, mata Gao Junran juga berubah menjadi merah darah, tampak sangat menakutkan. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Monster. Dia monster, seseorang berteriak. Yang langsung menyebabkan kekacauan di antara kerumunan. Mereka tahu bahwa manusia tidak bisa melawan monster dan mereka semua ketakutan dan ingin lari keluar. Namun segera mereka menemukan bahwa jalan keluar tertutup oleh tirai cahaya merah darah. Dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Semua orang panik dan mengambil barang-barang di sekitar mereka untuk menghancurkan tirai cahaya berwarna darah mencoba menerobos tirai cahaya dan keluar tetapi itu tidak berhasil. Menghadapi situasi seperti itu, ekspresi Ning Jie tetap tenang. Bagaimanapun, dia berada di alam transformasi spiritual. Dan kultivasi Gao Junran bukan apa-apa baginya, jadi tentu saja tidak perlu khawatir. Namun Gao Junran secara alami tidak mengetahui semua ini. Dia pikir dia sudah memiliki kekuatan di luar biasa, jadi dia berkata kepada Ning Jie dengan kejam. Kamu adalah penyebab di balik semua ini, maka aku akan mengirimmu menuju kematian terlebih dahulu. Tetapi jangan khawatir, aku akan membiarkan Yun Yang menjalani kehidupan yang baik sebagai pengganti wanita. Setelah dia selesai berbicara, Gao Junran tersenyum dingin. Lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke arah Ning Jie. Namun, adegan berikutnya membuatnya membuka mata lebar-lebar. Dia melihat bahwa Ning Jie tidak terangkat seperti yang dia bayangkan. Tetapi berdiri di sana tanpa bergerak, dengan senyum tipis masih di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Gao Junran mengerutkan kening dan dengan cepat mengulurkan tangan lainnya, mencoba meningkatkan kekuatannya. Energi iblis dan energi kematian yang menakutkan dan agung langsung menyerang Ning Jie, tetapi saat mereka menyentuh tubuh Ning Jie, mereka menghilang tanpa reaksi sama sekali. Gao Junran tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya tetapi tetap tidak bisa menggoyahkan Ning Jie. Akhirnya, Ning Jie tidak tahan lagi dan tidak ingin bermain dengan Gao Junran lagi. Lagi pula, serangan seperti itu seperti anak-anak bermain rumah dan sama sekali tidak berarti. Oke. Berhenti bermain-main dan panggil orang di belakangmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Ning Jie berkata dengan tenang. Dari mimpi kehidupan. Ning Jie juga tahu keberadaan monster besar di belakangnya dan dia tidak percaya bahwa monster besar itu akan membiarkan Gao Junran dibunuh olehnya. Mendengar kata-kata Ning Jie, Gao Junran juga panik saat ini. Dia secara alami tahu bahwa Ning Jie adalah seorang ahli. Dia pasti bukan tandingan Ning Jie. Memikirkan hal ini, Gao Junran tidak ragu sama sekali. Dia berlutut dengan satu, Tang Daxian, mohon kabulkan permintaan hambamu dan keluarlah. Begitu Gao Junran selesai berbicara. Kilatan petir tiba-tiba menyambar langit dan suara tua dan panjang terdengar dari bawah tanah rumah Gao. Siapa yang mengganggu meditasiku? Suara inilah yang membuat semua orang merasa terkejut dan ketakutan muncul di hati mereka. Sesaat setelah itu, embusan angin jahat bertiup menyebabkan pasir dan bebatuan berterbangan di tanah. Saat angin mereda, seorang lelaki tua muncul di atas kepala Gao Junran. Lelaki tua itu berambut perak dan berjanggut putih, serta mengenakan jubah Taois putih bersih yang longgar. Cahaya suci samar terpancar dari seluruh tubuhnya. Dan dia tampak seperti makhluk abadi. Orang tua itu perlahan membuka matanya, melihat sekeliling semua orang di tanah, dan berkata dengan lembut. Akulah Dewa Abadi Tang, mengapa kalian orang biasa tidak berlutut saat melihatku? Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Apa? Immortal ini sebenarnya adalah makhluk abadi. Bagaimana ini mungkin? Saya telah hidup selama separuh hidup, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat makhluk abadi yang hidup. Itu abadi, datang dan sembah dia. Semua orang yang hadir tidak sabar untuk berlutut di tanah. Bergumam membaca doa. Melihat adegan ini, Ning Jie hanya tersenyum acuh tak acuh dan tidak terlalu peduli. Harus dikatakan bahwa iblis ini cukup baik dalam menyihir orang. Kata-katanya mengandung kekuatan memikat yang dapat membuat orang-orang biasa ini percaya apa yang dia katakan tanpa syarat. Tang Daxian sangat puas dengan penampilan semua orang. Dia tersenyum dan membelai janggut abu-abunya dengan tangannya. Tetapi ketika dia melihat Ning Jie dan Mu Qingsui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena Ning Jie dan Mu Qingsui sama sekali tidak berlutut. Tang Daxian agak tidak senang dan berkata dengan nada teguran. Kalian berdua anak muda yang sombong, kenapa kalian tidak berlutut saja? Ning Jie tersenyum acuh tak acuh.
Karena aku tidak takut. Kenapa kamu tidak takut? Ning Jie tidak segera menjawabnya, tetapi mengangkat kepalanya bertemu dengan tatapan Tang Daxian. Dan kemudian berkata dengan suara nyaring dan kuat. Karena kamu sama sekali bukan peri, kamu adalah roh belalang sembah benar. Monster kecil, kamu berani memamerkan keahlianmu di depan putra suci ini, kamu mencari kematian. Bab 343 menelan. Meskipun monster ini tersembunyi dengan baik dengan semua aura iblisnya tertutup, ia masih memancarkan cahaya suci yang redup seperti seorang abadi yang telah mencapai pencerahan. Tetapi dia bisa membodohi manusia biasa ini, tetapi dia pasti tidak bisa membodohi Ning Jie. Dengan bantuan pupil ilahi yang dapat melihat menembus delusi, Ning Jie bisa tahu sekilas bahwa lelaki tua di depannya dengan rambut putih dan janggut panjang. Yang terlihat seperti makhluk abadi sama sekali bukanlah makhluk abadi, melainkan monster belalang di tahap Naschen Soul. Monster di tahap Naschen Soul akan dianggap sebagai monster hebat di dunia luar. Namun hari ini dia bertemu dengan Ning Jie yang dapat mengubahnya menjadi abu tanpa usilnya. Ekspresi iblis mantis berubah secara instan ketika dia mendengar kata-kata Ning Jie menjadi iblis yang telah berlatih selama ratusan tahun. Pikirannya secara alami sejelas cermin. Dia telah mengamati Ning Jie pada saat pertama, tetapi dia tidak bisa melihat fluktuasi kekuatan spiritual di Ning Jie Nor. Bisakah dia memberitahu Ning Jie tingkat budidaya? Sebagai tambahan, karena Ning Jie terlihat begitu muda, dia secara alami berpikir bahwa Ning Jie hanyalah seorang pria muda mortal biasa. Namun sekarang Ning Jie dengan mudah melihat melalui penyamarannya dan mengenali identitasnya sebagai monster. Dan Ning Jie begitu percaya diri, yang membuat monster belalang menyadari dalam sekejap bahwa pemuda di depannya ini jelas tidak sederhana. Berpikir tentang hal ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir untuk berkelahi dengan Ning Jie. Bagaimana bisa goblin kecil seperti dia berkultivasi ke tahap Naschen Soul di dunia ini? Apakah itu karena penampilannya? Apakah itu karena keberuntungannya? Apakah itu karena kekuatannya? Tidak satu pun. Yang dia andalkan hanyalah satu kata, bertahan. Setiap kali dia menghadapi bahaya, dia tidak akan pernah mengambil risiko tetapi akan mengirim boneka yang dia latih di dunia manusia untuk menyelesaikan masalah, sama seperti orang-orang seperti Gao Junran. Jika dia harus memamerkan kekuatannya di depan orang lain, dia hanya akan melakukannya di depan manusia biasa dan akan menghindari kultivator yang ditemuinya. Tapi kali ini aku tidak menyangka bahwa aku tidak melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ning Jisoo. Sekarang dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin Ning Jie membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Dia melihat punggung iblis belalang yang melarikan diri, senyum tipis. Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritual tak terlihat tiba-tiba menyerang iblis belalang yang melarikan diri. Biarkan aku pergi. Dalam kegelapan raungan histeris dari iblis belalang terdengar dan kemudian sosok iblis belalang terlihat ditarik paksa dari malam yang jauh. Blok. Ning Jie tidak menahan diri sama sekali dan melemparkannya dengan keras ke tanah di kakinya membuat iblis belalang itu pusing. Namun meskipun Ning Jie seperti ini, iblis belalang tidak berani mengeluh. Karena ketika Ning Jie bergerak barusan, dia sudah menemukan bahwa Ning Jie sebenarnya adalah orang yang kuat di alam transformasi spiritual. Meskipun alam jiwa yang baru lahir dan alam transformasi spiritual tampaknya hanya terpisah satu alam, jurang di antara mereka tidak terukur. Sederhananya, Ning Jie dapat membunuhnya dengan mudah. Pada saat ini, siluman belalang sembah tidak dapat menahan diri lagi dan sangat ketakutan. Dia telah berlatih keras selama ratusan tahun dan tidak rela membuang nyawanya seperti ini. Mohon ampun, rekan Taois, mohon ampun. Demon belalang sembah tidak punya waktu untuk merapikan pakaian dan rambutnya, tetapi berlutut di tanah dan bersujud kepada Ning Jie dengan panik, berusaha memohon belas kasihan, dan juga berjanji kepada Ning Jie. Selama Anda mengampuni hidup saya akan menyetujui apapun yang Anda katakan. Ning Jie tidak mengatakan apapun, hanya menatap iblis belalang dengan senyum tipis di wajahnya. Orang-orang di sekitar secara alami terbangun dari sihir belalang pada saat ini. Melihat roh belalang yang tinggi di atas mereka dan memancarkan cahaya suci seperti makhluk abadi, mereka sekarang berlutut di tanah seperti anjing liar dan memohon belas kasihan kepada Ning Jie. Semua orang tercengang. Ketika Gao Junran melihat adegan ini, dia mengerutkan kening karena tidak percaya. Sebagai manusia biasa, dia tentu saja tidak dapat melihat identitas roh belalang sembah. Sekian lama, dia selalu percaya bahwa roh belalang sembah benar-benar seperti yang dia katakan sendiri, seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan, makhluk yang tinggi di atas dan maha kuasa. Namun sekarang dia benar-benar berlutut di depan Ning Jie dan memohon ampun. Ning Jie tersenyum dengan tenang, matanya tertuju pada roh belalang sembah. Dan dia berkata dengan tenang, apakah kamu layak disebut sesama Taois oleh Saint Sondong ini? Berpikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan saat bercokol di kota Taoyuan. Kamu menipu Gao Junran untuk membantunya menghidupkan kembali kekasihnya. Tetapi kamu menggunakan tubuh Yunyang untuk menghangatkan semangatmu sendiri dan memperkuat kekuatanmu sendiri. Kamu secara paksa membangkitkan mayat ke dalam tubuh iblis kekeringan. Terlebih lagi semua wanita yang dihamili oleh Gao Junran selama bertahun-tahun pasti menjadi makananmu. Setiap kata yang diucapkan Ning Jie seperti mutiara kebijaksanaan dan suaranya jatuh pada iblis belalang seperti guntur membuatnya sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya terus-menerus gemetar dan dia bersujud lebih sering. Aku salah. Aku mohon padamu untuk mengampuni hidupku, Tuan. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Ampuni hidupmu, kau telah melakukan begitu banyak hal keji sehingga kau harus membayar harganya. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Setelah Ning Jie selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan api yang berkobar langsung menyala di telapak tangannya. Cukup untuk memurnikan segala sesuatu di dunia. Dari mimpi Gao Junran, Ning Jie melihat begitu banyak gadis yang sekarat secara tragis, anggota tubuh mereka dipotong dan jiwa mereka dilahap.
Ning Jie tidak tahan lagi untuk menontonnya dan memiliki keinginan untuk membunuh mereka. Dia tidak akan pernah memaafkan pelaku kejahatan ini. Namun pada saat ini Ning Jie tiba-tiba merasakan beberapa gerakan yang tidak biasa di dalam kuali kaisar manusia. Ning Jie sedikit mengernyit lalu memanggil kuali kaisar manusia. Detik berikutnya, seberkas cahaya hijau terlihat terbang keluar dari kuali kaisar manusia dan terbang menuju belalang sembah dengan kecepatan kilat. Ning Jie melihat dengan seksama dan menemukan bahwa itu sebenarnya Lao. Bukankah orang ini sedang bertapa? Apa yang akan dia lakukan? Ning Jie bingung, tetapi adegan berikutnya sangat mengejutkan Ning Jie. Dia melihat Lao Liu terbang di depan siluman belalang dan menelannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian berubah menjadi wujud manusia dan berdiri di sana. Mengecap bibirnya dan tersenyum, tampak seolah-olah dia menikmatinya. Kamu melahapnya? Ning Jie bertanya. Lao Liu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu dan berkata dengan senyum sederhana. Dia akan tetap mati, jadi aku mungkin akan membuat kematiannya lebih bermakna dengan melahap orang ini. Aku bisa memasuki tingkat kelima dari Nas Chen Sol. Melihat Lao Liu yang kokoh dan kuat menunjukkan tampangnya yang pemalu, Ning Jie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak menyalahkannya. Dia menoleh untuk melihat Gao Junran dan berkata dengan nada dingin. Oke, giliranmu. Bab 344 Suami. Kamu bingung? Gao Junran jelas belum pulih dari keterkejutannya. Dia menatap kosong semua yang baru saja terjadi. Dia tidak percaya bahwa Dewa Maha Kuasa di depannya ditelan oleh orang lain tanpa usilnya. Ini hanyalah bencana baginya. Saat ini dia benar-benar merasakan kepanikan dan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti saat Yun yang meninggal. Terutama ketika dia bertemu tatapan Ning Jie lagi kali ini dia melihat dingin yang tak berujung dan niat membunuh di mata Ning Jie dan dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Selama bertahun-tahun, untuk membangkitkan Yun yang dia membunuh begitu banyak orang tak bersalah menyebabkan bencana dan menyebabkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya berantakan. Dia tahu bahwa Ning Jie tidak akan pernah melepaskannya. Memikirkan hal ini Gao Junran perlahan menutup matanya menunggu keputusannya. Melihat Gao Junran menyerah dan tampak seperti sedang menunggu untuk mati, Ning Jie tidak menunjukkan belas kasihan dan perlahan mengulurkan tangannya, dan semburan cahaya putih menyerang Gao Junran. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam serangan ini. Tetapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi Gao Junran. Namun pada saat cahaya putih menyelimuti Gao Junran, sosok hijau terbang dengan cepat dari ruang rahasia bawah tanah keluarga Gao dan bergabung ke dalam cahaya putih. Melihat adegan ini, Ning Jie mengerutkan kening, tetapi tetap tidak menghentikannya. Ketika cahaya putih memudar, Gao Junran masih berdiri di sana tetapi di depannya ada sosok anggun mengenakan jubah hijau berkabut yang perlahan memeluk Gao Junran. Gao Junran juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada saat ini dia awalnya menunggu untuk mati tetapi ketika serangan Ning Jie datang dia jelas merasa bahwa serangan itu tidak mengenainya. Pada saat yang sama dia juga merasakan napas yang familiar. Ini. Gao Junran tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sosok yang memeluknya erat di depannya dan menghalangi serangan Ning Jie untuknya tidak lain adalah mendiang istrinya, Yun yang dia pikirkan siang dan malam. Yun. Yun Niang, apakah itu kamu Yun Niang? Apakah ini hanya imajinasiku? Yun Niang. Kata-kata Gao Junran sudah tidak jelas memanggil nama Yun Niang sesekali. Pada saat yang sama dia ingin memeluk Yun Niang dengan kedua tangannya tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa memeluk Yun Niang sama sekali. Karena sosok Yun Niang ilusi. Hanya jiwa. Orang-orang di sekitar juga terpana dengan adegan ini melihat sosok Yun Niang mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ini Yun Niang yang sudah meninggal. Tidak mungkinkah Yun Niang benar-benar dibangkitkan oleh pria gila Gao Jihunran ini? Ya Tuhan kebangkitan dari kematian bagaimana ini mungkin? Gao Junran mengabaikan teriakan orang banyak dan berusaha keras untuk menyentuh pipi Yun Niang. Tetapi mendapati bahwa dia selalu gagal. Ini membuatnya seolah menyadari tingkah lakunya menjadi semakin gila dan bahkan matanya mulai berubah merah darah. Pada saat ini sosok Yun Niang perlahan terpisah dari Gao Junran. Dia memiliki wajah yang lembut, seperti Yun Niang dalam mimpi Gao Junran. Namun dibandingkan sebelumnya, ada lebih banyak penyesalan dan kepahitan di wajahnya. Suamiku, ini aku. Yun Niang memaksakan senyum, suaranya sedikit bergetar. Setelah menerima balasan Yun Niang, Gao Junran tiba-tiba terkejut dan tubuhnya gemetar. Dia menangis dengan gembira. Yun Niang itu benar-benar kamu Yun Niangku. Kamu kembali ini sangat bagus, sangat bagus. Yun Niang menatap ekspresi Gao Junran yang hampir gila dan air mata yang berlinang di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kepahitan di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di pipi Gao Junran. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menyentuh Gao Junran, dia masih ingin menyeka air mata dari sudut mata Gao Junran. Junran, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tidak, aku tidak lelah. Selama kamu bisa kembali aku bisa melakukan apa saja asalkan aku bisa membawamu kembali padaku. Yun Niang terdiam selama beberapa detik. Dan kemudian dia berkata dengan suara tercekat. Sebenarnya, aku sudah lama kembali. Kamu sudah memanggil jiwaku kembali. Tetapi aku terperangkap di dalam tubuh yang disambung oleh monster belalang. Sekarang dia sudah mati, aku bisa melarikan diri. Apa? Kata-kata Yun Niang memberikan pukulan berat bagi Gao Junran. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Gao Junran berteriak histeris selama bertahun-tahun. Dia patuh pada iblis belalang dan seperti anjing penurut melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya hanya untuk membangkitkan Yun Niang.
Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa iblis belalang akan benar-benar menipunya dan memenjarakan jiwa Yunyang dengan demikian mendorongnya untuk melakukan begitu banyak hal jahat. Suami, tenanglah. Melihat Gao Junran seperti ini, Yunyang menghiburnya. Gao Junran menenangkan diri dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya kepada Yunyang dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Jadi kamu tahu semua yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun. Saat Yunyang masih hidup, dia masih mulia. Tuan-tuan yang benar-benar dibaca dengan baik dalam puisi dan buku, tetapi sekarang dia telah melakukan begitu banyak hal jahat sehingga dia sebenarnya takut bahwa Yunyang akan tahu. Yunyang terdiam untuk beberapa napas dalam. Mengangguk dan berkata perlahan. Ya, saya tahu semua itu. Keduanya saling menatap. Dan udara terdiam sesaat setelah hening sejenak, Yunyang menghela napas. Orang mati tidak dapat dibangkitkan. Ada begitu banyak wanita di dunia ini dan ada banyak yang lebih baik dariku. Mengapa kamu harus terobsesi hanya padaku? Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Hai, suamiku, kamu bingung. Yunyang. Apakah kamu akan menyalahkan? Yunyang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memeluk kepala Gao Junran dengan lembut. Perlahan menutup matanya, dan air mata kristal perlahan mengalir turun. Keduanya saling berpelukan dan menangis, dan sepertinya hanya dua hati yang saling menghibur ini yang tersisa di dunia. Setelah waktu yang lama, Gao Junran tersenyum tipis dan berkata, Yunyang, tolong bawa aku pergi. Saya telah membuat terlalu banyak kesalahan dalam hidup ini, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menebusnya, saya akan membayarnya kembali perlahan di kehidupan selanjutnya. Yunyang mengangguk. Dan kemudian semua orang melihat sosok Yunyang menghilang dan tubuh Gao Junran jatuh dengan keras ke tanah tanpa gerakan apapun. Saat ini, Ning Jie dan Mu Qingsui saling menatap karena mereka berdua melihat dua jiwa rapuh yang saling bersandar dan perlahan tenggelam. Gao Junran meninggal dan semuanya berakhir. Retak. Kilatan petir menyambar di langit malam yang gelap diikuti hujan deras yang mengguyur. Kota Taoyuan yang telah menderita kekeringan parah selama 3 tahun. Sekarang menyambut hujan yang telah lama ditunggu-tunggu. Bab 345 Tindakan Gao Junran. Hujan lebat mengguyur dari langit malam yang gelap membawa kelembapan yang telah lama ditunggu-tunggu ke tanah kota Taoyuan yang telah kering selama 3 tahun. Tak terhitung jumlah orang yang begadang semalaman dan setiap rumah tangga bersorak di malam yang hujan. Keesokan harinya, sinar matahari keemasan menembus awan dan bersinar di atas tanah. Hujan deras sudah berhenti dan angin membawa aroma tanah meskipun bunga. Tanaman dan pepohonan di tanah belum tumbuh sepenuhnya. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat menemukan bahwa tunas rumput hijau lembut telah menjulurkan kepalanya dari tanah. Rumputnya tumbuh terlalu lebat. Ketika orang-orang di kota Taoyuan melihat pemandangan ini, mereka menangis kegirangan, dan beberapa bahkan berlutut di tanah dan menangis kegirangan. Meskipun sentuhan hijau ini hanyalah gulma, itu mewakili kehidupan dan vitalitas. Jika gulma dapat bertahan hidup, maka tanaman dapat ditanam di tanah. Tahun depan pasti akan menjadi musim panen. Setelah berguling-guling selama setengah malam, Ning Jie sedikit lelah dan tidur untuk waktu yang lama. Ketika dia bangun, Mu Qingsui sudah merapikan diri dan duduk di dekat jendela setenang perawan dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Bangun. Mu Qingsui melirik Ning Jie dan menyapanya, yang membuat Ning Jie merasa sedikit tidak percaya. Kamu tahu, Mu Qingsui selalu sangat dingin padanya sebelumnya. Mengapa dia mengubah sikapnya hari ini? Apa yang terjadi? Cinta ibu meluap? Atau hormon yang sedang bergejolak? Meskipun Ning Jie sedikit bingung dengan antusiasme Mu Qingsui yang tiba-tiba, dia masih sangat senang di dalam hatinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Ya, aku tidur lama sekali. Banyak orang turun ke bawah mungkin mencari Anda. Ning Jie dengan cepat melompat dari tempat tidur dan berlari ke jendela untuk melihat benar saja ada banyak orang berkumpul di jalan di depan penginapan membuat jalan yang awalnya sempit menjadi sedikit padat. Apa? Ning Jie bergumam pada dirinya sendiri kemudian dengan cepat berpakaian turun dan sampai di depan pintu penginapan. Dermawan telah keluar. Seseorang di kerumunan meneriakkan sesuatu dan kerumunan itu segera menjadi gempar, beberapa orang bahkan berlutut di tanah dan berteriak dengan keras. Penderma saya, mohon terima salam saya. Ning Jie dan Mu Qingsui saling bertatapan, lalu melihat semua orang dan sedikit mengernyit. Apa yang sedang kamu lakukan? Di bagian depan kerumunan, seorang pria tua Gao Junran. Orang munafik gila itu telah merugikan kota Taoyuan kita begitu lama untuk keinginan egoisnya sendiri. Kali ini, terima kasih telah membantu kami menyingkirkan momok ini. Kota Taoyuan kami dapat terlahir kembali. Kami semua Setelah orang tua itu selesai berbicara, semua orang mengeluarkan barang-barang yang bisa mereka berikan dan bersiap untuk mempersembahkannya kepada Ning Jie. Keluarga-keluarga yang benar-benar tidak bisa membawa apapun terlalu malu untuk datang dengan tangan kosong, jadi mereka membawa wanita-wanita mereka yang belum menikah dan berteriak kepada Ning Jie. Dermawan saya tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda. Tetapi saya memiliki sepasang anak perempuan kembar yang baru berusia 16 tahun ini dan keduanya sangat cantik. Jika Anda tidak keberatan, saya akan membawa mereka sebagai selir untuk melayani Anda. Suara itu terdengar sangat keras di tengah kerumunan. Orang tua ini sangat pintar melihat bahwa Ning Jie memiliki kekuatan seperti itu, dia juga ingin mencari rumah yang baik untuk kedua putrinya. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua itu. Setelah mendengar itu lagi pula, sudah jelas betapa menggoda saudara kembar bagi pria. Namun, adegan ini secara alami ditangkap oleh Mu Qingsui. Dia tidak bisa menahan diri. Mata keranjang, sejauh mata memandang.
Ning Jie melihat pria yang berteriak dan pria tua serta saudara kembar berusia 16 tahun di sampingnya. Harus dikatakan bahwa kedua gadis itu cukup cantik dan dapat dianggap sebagai wanita cantik di dunia sekuler namun. Ning Jie telah melihat terlalu banyak wanita cantik, jadi saudara kembar ini pasti akan pucat jika dibandingkan. Dan yang lebih penting lagi, para saudari itu baru berusia 16 tahun. Yang memang agak terlalu muda mereka terlihat sangat tidak dewasa dan polos. Ning Jie merasa sedikit bersalah dan tidak terlalu tertarik pada mereka. Tugas paling mendesak adalah menangkap Mu Kingsway. Keindahan menakjubkan di sampingnya. Jika aku mengasingkan diri dari Mu Kingsway karena nafsuku pada saudara kembar itu, tentu saja itu akan menjadi kerugian. Memikirkan ini, Ning Jie melambaikan tangannya dengan tegas dan menolak seperti seorang pria. Saya menghargai kebaikan Anda, Pak Tua, tetapi saya sudah memiliki istri yang baik. Dan saya sangat mencintainya, jadi saya tidak membutuhkan selir. Saat dia menolak, dia tersenyum dan meraih lengan Mu Kingsway. Bertindak seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Ini mengejutkan Mu Kingsway, tetapi dia juga merasa hangat di hatinya karena kata-kata Ning Jie. Ning Jie merasakan detak jantung Mu Kingsway. Dan merasa sedikit bangga, lalu melanjutkan untuk berkata kepada semua orang. Semuanya, menyingkirkan seseorang seperti Gao Junran itu sangat mudah. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku sebanyak ini. Jalani saja hidup yang baik mulai sekarang. Aku dan istriku sudah cukup lama berada di kota Taoyuan. Kami akan berangkat hari ini dan melanjutkan perjalanan. Setelah mendengar ini, semua orang mencoba untuk menahannya, tetapi Ning Jie bertekad untuk pergi dan pergi bersama Mu Kingsway. Sekarang Lao Liu telah keluar dari pengasingan. Ning Jie tidak perlu lagi menunggang kuda dengan semua kerja keras. Sebaliknya, dia membeli kereta di pasar di kota Taoyuan dan membiarkan Lao Liu mengemudi, sementara dia dan Mu Kingsway duduk di kereta dan menikmati dunia mereka sendiri. Mengemudi. Lao Liu dengan enggan menjadi kusir dan mencambuk kudanya dengan keras. Kereta itu melesat keluar seperti anak panah dari busur menyebabkan Mu Kingsway yang belum duduk dengan mantap hingga jatuh ke belakang dan mengeluarkan teriakan ringan. Ups! Ning Jie melihat ini dan dengan cepat mengambil Mu Kingsway. Siapa yang akan jatuh ke pelukannya? Ketika dia melakukan kontak dekat, aroma samar segera memenuhi hidungnya. Menyegarkan hatinya ditambah dengan sentuhan lembut di tangannya, Ning Jie merasa santai dan bahagia. Di dalam kereta, suasana tampak agak menawan untuk sesaat. Mu Kingsway hanya bersandar di pelukan Ning Jie, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata, mereka hanya berpelukan dengan tenang. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Setelah beberapa saat Mu Kingsway dengan wajah sedikit merah tersadar dan buru-buru berdiri. Merasa sedikit malu, dia menoleh ke sisi lain dan melihat keluar jendela. Kereta kuda melaju perlahan di sepanjang jalan kota Taoyuan menuju luar kota. Melewati tempat keluarga Gao tinggal, rumah Gao telah dibakar habis oleh api tadi malam, hanya menyisakan reruntuhan. Bahkan hujan deras tadi malam tidak dapat memadamkan api. Mu Kingsway melihat kereta keluarga Gao saat ini dan menghela nafas sedikit. Gao Junran melakukan begitu banyak, tetapi pada akhirnya dia berakhir seperti ini. Apakah itu benar-benar layak? Apakah itu layak? Ning Jie memikirkannya dan bergumam sebagai jawaban. Aku tidak tahu apakah ini sepadan atau tidak. Aku hanya bisa bertanya apa itu cinta di dunia ini. Itu membuat orang berkomitmen satu sama lain seumur hidup dan mati. Mendengar ini, secercah cahaya tiba-tiba muncul di mata Mu Kingsway, dan dia menoleh untuk melihat Ning Jie. Bab 346 membunuh Ning Jie. Ada 13 negara bagian di dinasti Xia Agung, dan yang paling utara adalah Yuzhou. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di perbatasan Yuzhou. Kedua belah pihak yang terlibat adalah pasukan dinasti Xia Agung dan penjaga perbatasan Beiye. Meskipun itu adalah pertempuran, itu tampak seperti pembantaian sepihak. Pasukan Daxia menembus negara kota Beiye seperti pedang tajam yang dipimpin oleh jenderal termuda Daxia, Jenderal Liu Yu. Dia memegang pedang perak di tangannya dan mengayunkan pedangnya tanpa menahan diri. Dengan satu serangan, puluhan pembela Kitano dipenggal. Bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Wajah Jenderal Yu tampak muram dan dia berteriak dengan ekspresi agak tidak enak. Setelah mendengar ini, tangan para prajurit Daxia yang memegang senjata mereka sedikit gemetar. Mereka jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah ketujuh kalinya Jenderal Yu memimpin pasukannya untuk membantai kota Beiye, bahkan warga sipil di kota itu tidak luput. Para pembela Kitano telah menyerahkan surat penyerahan diri setelah mengetahui kematian orang tua Kitano, tapi Jenderal Yu tidak memiliki belas kasihan atau moral ketika menghadapi musuh yang menyerah. Dia membunuh mereka semua dengan cara yang sangat kejam. Semua prajurit tahu mengapa Jenderal Yu membunuh orang seperti ini, dia hanya melampiaskan amarahnya. Setelah keluarga Liu dihancurkan, dia mengalihkan semua kebencian dan amarahnya terhadap Ning Jie kepada orang-orang Beiye. Jenderal pemimpin agak bingung dan bertanya ragu-ragu. Jenderal, apakah kita benar-benar ingin terus membunuh musuh yang menyerah? Jika ini sampai ketahuan, kita akan dikutuk oleh dunia. Namun, sebelum jenderal terkemuka itu menyelesaikan kata-katanya, Jenderal Yu menyela dan meraung. Beraninya kamu tidak mematuhi perintah militer. Para prajurit tidak lagi berani mengatakan apapun dan hanya bisa menggigit peluru dan membunuh para pembela Kitano dan warga sipil tak bersenjata. Untuk sesaat, raungan dan ratapan menyakitkan terdengar dari negara kota perbatasan Kitano. Mengapa? Mengapa kau membantai kami padahal kami sudah menyerah? Youdak Xiaowil tidak akan mati dengan tenang. Ya Tuhan, tolong bukalah matamu dan selamatkan kami. Ibu, mohon jangan meninggal. Mohon biarkan kami pergi, kami tidak melakukan apapun. 1 jam kemudian. Kota Beiye yang dulunya ramai dan makmur kini telah berubah menjadi kota mati. Mayat-mayat bertebaran di seluruh tanah dan darah telah mewarnai tanah menjadi merah tua. Bau darah memenuhi seluruh tanah yang sunyi itu.
Jenderal Yu berdiri di atas tembok kota, jubah merah darahnya berkibar tertiup angin dan wajahnya sangat dingin. Saat ini seorang prajurit datang berlari. Berlutut di depan Jenderal Yu dan berkata dengan tergesa-gesa. Jenderal, ada berita tentang Ning Jie. Ketika Jenderal Yu mendengar ini, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang. Dia berbalik dan bertanya. Di mana itu? Menurut mata-mata, Ning Jie sedang menuju utara dan diperkirakan akan mencapai kota Yuzu di perbatasan dalam 3 hari. Bagus, Jenderal Yu berteriak dengan keras. Hatinya dipenuhi dengan sukacita dan kejutan. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Sejak dia mengetahui bahwa Ning Jie telah menyebabkan keluarga Liu dihancurkan dan bahkan ibunya sendiri dipermalukan, dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Ning Jie. Ning Jie, betapa omong kosongnya putra suci sekte Miao Yin Liu Yu. Pasti akan memberitahu Anda apa itu kekejaman. Setelah mengatakan ini, dia melemparkan kembali jubahnya dan berkata dengan lantang. Sampaikan perintah militer saya. Seluruh pasukan akan menyerang, targetnya adalah kota Yuzu. Bab 367 Kota Yuzu. Di jalan resmi yang luas, sebuah kereta melaju kencang, meninggalkan awan debu. Duduk di dalam kereta adalah Ning Jie dan Mu Qingshui. Ning Jie merasa sedikit lelah setelah bepergian selama beberapa hari. Bagaimanapun juga, ruangan di dalam kereta relatif sempit dan dia tidak bisa meregangkan tubuhnya setelah duduk di dalam untuk waktu yang lama. Tetapi hal baiknya adalah selama periode waktu ini, dia telah sepenuhnya memurnikan fragmen asal keberuntungan yang diambil dari Gao Junran. Dan mengintegrasikannya dengan keberuntungannya sendiri, memungkinkannya untuk mendapatkan berkat keberuntungan yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, Shutela berhasil memurnikan fragmen keberuntungan pertama ini. Dia juga samar-samar merasakan aura dari fragmen asal keberuntungan lainnya. Tampaknya fragmen-fragmen ini terkait secara tak terpisahkan, tetapi mungkin karena jaraknya terlalu jauh, auranya mungkin kuat atau lemah. Selain itu, apa yang membuat Ning Jie merasa sangat lega adalah, mungkin karena mereka telah bersama untuk waktu yang lama, sikap Mu Qingshui terhadapnya tidak sedingin sebelumnya. Dan kadang-kadang dia bahkan akan tersenyum bersama. Untuk Ning Jie dalam hal ini jelas merupakan pertanda yang sangat baik. Saat berurusan dengan orang suci yang dingin dan menyendiri seperti itu, seseorang tidak boleh bertindak terlalu terburu-buru. Sangat jarang untuk membuat kemajuan kecil setiap hari. Ning Jie percaya bahwa dengan kecepatan ini, sangat mungkin dia akan bisa lebih dekat dengan Mu Qingshui dalam waktu dekat. Ini sering membuat Ning Jie berfantasi. Sulit baginya untuk membayangkan gadis Sein yang dingin dan menyendiri menikmati cinta di pangkuannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan yang telah lama dinanti-nantikan itu lagi, yang membuat Ning Jie tertawa terbahak-bahak. Mu Qingshui yang sedang melihat pemandangan di luar jendela kereta juga mendengar tawa tak terkendali Ning Jie. Dan tanpa sadar dia menarik pandangannya dan menatap Ning Jie. Apa yang sedang dia pikirkan? Mu Qingshui melihat senyum di wajah Ning Jie. Dengan berbagai macam pikiran di benaknya. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa senyuman Ning Jie entah kenapa nakal dan vulgar, yang membuatnya merasa tidak enak. Namun, sebagai gadis suci dari pegunungan abadi, dia sangat murni dan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan pria lain, bahkan dengan Ning Jie. Paling banter mereka berpegangan tangan di kehidupan mereka sebelumnya. Adapun masalah yang lebih intim antara pria dan wanita, dia sama sekali tidak tahu dan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Jie. Ning Jie juga memperhatikan tatapan Mu Qingshui saat ini dan dengan cepat menyembunyikan senyum lanjangnya, berpura-pura mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Lao Liu yang sedang mengemudikan kereta. Di mana bagian depannya? Mari kita istirahat. Lao Liu dengan cepat mengeluarkan geografi Daxia dari sakunya, membolak-baliknya, dan menjawab dengan hormat. Kita hampir sampai di Yuzu. Ning Jie mengangguk sebagai jawaban, lalu perlahan menutup matanya dan tertidur. Sekitar 1 jam kemudian Ning Jiwo yang sedang tidur tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Shutela perlahan membuka matanya. Dia mendengar teriakan Lao Liu. Bos, kami sudah tiba di kota Yuzu. Baiklah, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Penginapan kota selatan. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja kayu pir yang bagus. Mereka semua merasa sedikit lelah setelah berhari-hari bepergian. Begitu makanan lezat disajikan, Lao Liu tidak sabar untuk meraih makanan dari piring. Ning Jie mendengus melihat ini dan Lao Liu segera menarik tangannya dan dengan enggan mengambil sumpit yang hanya digunakan manusia. Melihat makanan lezat di atas meja, Ning Jie sedikit serakah. Tapi dia masih dengan lembut mengambil sepotong daging kambing yang empuk dan memasukkannya ke dalam mangkuk Mu Qingshui dan berkata dengan sangat prihatin. Daging kambing di sini sangat enak, coba ini. Mu Qingshui mengangkat kepalanya dan menatap Ning Jie dengan mata indahnya. Tatapannya bergerak, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk patuh. Namun aktivitas internalnya yang intens dapat dilihat dari dadanya yang naik turun. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang di bumi, tetapi cuaca di daerah perbatasan ini tidak panas. Angin bertiup lembut menciptakan riak di permukaan danau. Ketika beberapa dari mereka telah makan dan minum sekenyangnya, mereka tiba-tiba mendengar suara bising datang dari lantai bawah restoran. Karena penasaran, Ning Jie menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah suara itu. Di antara kerumunan di lantai 1, dia melihat seorang pria berpakaian hijau berdebat dengan orang lain. Ning Jie tidak menanggapinya dengan serius, mengira itu hanya perselisihan antara orang biasa, namun, apa yang dikatakan pria berpakaian hijau selanjutnya sedikit mengejutkannya. Pria berpakaian biru itu tampaknya sedang berdebat dengan orang lain dan tiba-tiba berdiri di kursi dan berteriak. Apakah kamu tahu siapa aku? Semua orang menggelengkan kepala. Pria berbaju biru itu melambaikan lengan bajunya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan lantang dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ignorance, dengarkan baik-baik.
Saya adalah juara kejuaraan dunia De Putra Suci dari Sekte Miaoyin dan murid tertua dari pendekar pedang mabuk Qiu Yue by Ning Jie. Bab 368. Ning Jie palsu. Begitu pria berbaju biru berbicara, suasana langsung menjadi sunyi. Mereka yang awalnya menikmati makanan dan bersulang satu sama lain berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Untuk sesaat mata semua orang terfokus pada pria berbaju hijau memperhatikannya dengan saksama. Tidak ada keraguan bahwa semua orang tertarik dengan nama yang dia sebutkan. Anda harus tahu bahwa sekarang di benua Tianyan, nama Ning Jie dikenal oleh semua orang, lagi pula dia sangat terkenal. Dia mengalahkan Sekte Buddha di wilayah barat menjadi juara World Games tahun ini dan menjadi murid langsung dari pendekar pedang mabuk Qiu Yuebai yang terkenal di dunia. Dia juga menjadi orang suci pria pertama dalam sejarah Sekte Miaoyin. Semua ini menunjukkan keistimewaannya. Tidak hanya itu, dunia luar juga menyebarkan berita bahwa dia adalah seorang playboy yang lembut yang dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Dan masing-masing dari mereka adalah yang paling memukau di dunia yang secara alami membuat banyak pria iri dan benci. Pada saat ini, pria berbaju biru di depan mereka menyebut dirinya Ning Jie. Yang secara alami mengejutkan semua orang. Namun setelah hening sejenak, banyak orang di tempat kejadian masih tetap skeptis dan mempertanyakan. Apa yang kamu banggakan? Anak muda kamu adalah putra suci Sekte Miaoyin, tetapi kamu terlihat seperti orang yang baik. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang lain? Jangan pernah mempertimbangkan apakah Anda memenuhi, identitas macam apa yang dimiliki putra suci Sekte Miaoyin, ketika putra suci Sekte Miaoyin bepergian. Pasti ada banyak pelindung yang mengikutinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Boyu bilang kamu adalah Ning Jie. Putra suci dari Sekte Miaoyin, bisakah kamu membuktikannya? Betul, buktikan itu. Saya khawatir itu hanya menyombongkan di... Semua orang membicarakannya, ada yang mempertanyakan dan ada yang mengejek. Di tengah suara bising, pria berbaju hijau itu tampak dipaksa panik oleh kata-kata ini. Wajahnya memerah sesaat dan dalam keadaan putus asa, cahaya putih redup tiba-tiba terpancar dari sekitar tubuhnya. Cahaya itu agak lembut, tetapi memberikan orang perasaan yang sangat misterius. Melihat adegan ini, mereka yang awalnya membicarakannya tiba-tiba terkejut dan terdiam sesaat. Hampir semua orang yang hadir adalah orang biasa. Meskipun ada beberapa kultivator dengan dasar seni bela diri, mereka hanya berada di tahap pelatihan Qi. Menghadapi cahaya putih dengan aura misterius seperti itu, mereka merasa sulit untuk membedakannya sejenak dan saling menatap dengan heran. Ketika Ning Jie melihat cahaya putih, dia hanya menyipitkan matanya sedikit. Orang lain tidak bisa mengerti cahaya putih itu, tetapi bagaimana mungkin Ning Jie tidak melihatnya? Dia sangat akrab dengan aura ini, itu adalah aura dari fragmen asal keberuntungan. Jelas bahwa pria berbaju hijau di bawah juga mendapatkan fragmen asal keberuntungan secara tidak sengaja. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan fragmen itu. Satu-satunya hal yang bisa dia tunjukkan adalah melihat bahwa semua orang terkejut dengan cahaya putih yang terpancar dari tubuhnya, pria berbaju biru secara alami berkata dengan lebih percaya diri. Buka mata Anda dan lihat. Sekarang banyak orang bahkan lebih tidak yakin dan berdiskusi secara pribadi. Dia tidak mungkin Ning Jie. Kanan. Saya pikir itu mungkin. Para biksu alam pemurnian Qi yang tidak bertekad sudah berlutut di tanah dan bersujud. Selamat datang di Putra Suci. Mereka semua adalah kultivator tingkat terendah dan ketika mereka melihat Ning Jie palsu ini, mereka secara alami ingin menjilatnya, berharap untuk mendapatkan penghargaan dari Putra Tuhan. Melihat bahwa para beku ini adalah orang-orang biasa tertentu mulai mengikuti arus. Jadi, dia benar-benar putra suci dari Sekte Miaoyin. Tidak heran dia terlihat begitu agung. Dia benar-benar pahlawan di antara manusia dan pemimpin di antara generasi muda. Sikap semua orang sangat berbeda dari sebelumnya dan mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan. Pria berbaju hijau itu tampak menikmati sanjungan dari semua orang. Dia menyipitkan matanya sedikit dengan senyum tipis di bibirnya, berpura-pura menjadi superior. Namun, ketika dia melihat adegan ini, Lao Liu tidak senang. Sebagai bawahan Ning Jie, bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang pamer dengan menggunakan nama tuannya? Dia melirik mereka, menggulung lengan bajunya dan bersiap untuk turun ke bawah untuk memberi pelajaran kepada penipu itu. Namun sebelum dia bisa mengambil langkah, Ning Jie menghentikannya dan berkata dengan tenang. Tunggu dan lihat apa yang akan dia lakukan. Meskipun Lao Liu tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mundur. Suara sanjungan dari bawah tak ada habisnya dan berlangsung selama sekitar waktu dupa sebelum pria berbaju hijau secara bertahap dipuji. Pada saat ini, pria berbaju hijau melihat sekeliling pada semua orang, dan kemudian berpura-pura misterius dan berkata. Semuanya. Putra suci telah muncul hari ini karena dia memiliki sesuatu yang semua orang bingung. Aku ingin tahu peristiwa penting apa yang dimaksud oleh putra suci. Pria berbaju biru itu menarik napas dalam-dalam. Saya menemukan lokasi kerajaan raksasa kuno. Bab 369 negara kuno raksasa muncul. Apa negara kuno raksasa? Beberapa orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, terutama para biksu yang matanya tiba-tiba berbinar ketika mendengar nama itu.